Legenda Petani Immortal episode 23. Dengan suara mendesing, ular piton emas itu menerjang maju, seperti angin puting beliung, langsung menuju ke arah ular piton hitam. Ular piton hitam itu terkejut sesaat, tidak menyangka akan diprovokasi oleh jenisnya sendiri bahkan di wilayahnya sendiri. Ia melingkar di sebuah cabang, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan menatap ke bawah untuk menghadapi ular piton emas. Ular piton emas, dengan wajah penuh penghinaan, menerjang maju dan melompat, seperti naga yang terbang tinggi, melilitkan dirinya di sekitar ular piton hitam di dahan. Kecepatannya luar biasa. Ular piton hitam bahkan tidak sempat bereaksi. Saat menyadari apa yang terjadi, rasa sakit telah membuatnya marah, dan ia mendapati dirinya terjerat. Ia membuka rahangnya yang besar, siap menggigit ular piton emas itu. Ular piton emas pun tak tinggal diam, membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyambut kepala ular piton hitam. Kedua kepala raksasa itu langsung bertabrakan. Kepala ular piton hitam, seperti pegas, terlempar kembali ke arah asalnya. Berdenyut kesakitan dan pusing, tak mampu mengangkat kepalanya. Ular piton emas itu sama sekali tidak bereaksi. Memanfaatkan kebingungan ular piton hitam, ia menggigit lehernya dan mencengkeramnya dengan kuat. Kekuatan yang sangat besar itu seperti capit raksasa, menjebak ular piton hitam sehingga tidak bisa bergerak atau melarikan diri. Li Yunfei berjalan 30 meter menjauh dari pohon tempat mereka bertarung dan berhenti di sana untuk mengamati. Seekor elang Girfalcon berputar-putar di atas kepalanya, sesekali mengeluarkan raungan yang penuh kebanggaan, seolah tidak menyetujui pertarungan canggung kedua ular piton raksasa itu. Berbeda dengan Hai Dongqing, Li Yunfei memiliki standar yang tinggi. Dia menganggap ular piton emas itu sangat cerdas dan, mengandalkan kecepatan dan kekuatannya yang bermutasi, mengalahkan ular piton hitam dengan telak sehingga ular itu tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Ular piton secara alami cepat bereaksi, tetapi ular piton emas telah melampaui batas ular piton biasa, dan kekuatannya telah menjadi sangat besar. Ular piton hitam, yang juga berukuran sekitar 11 meter, berulang kali dikalahkan oleh serangan ular piton emas. Satu langkah salah berujung pada langkah salah lainnya, dan sekarang leher ular piton emas tercekik oleh ular tersebut. Seberapapun ia berjuang, ia tidak dapat membebaskan diri dan hanya bisa merasakan kekuatannya perlahan memudar dan kematian perlahan mendekat. Wang Cai, jangan bunuh. Kalahkan dia dan aku akan mencarikanmu teman. Li Yunfei berpikir sangat jarang ular piton raksasa tumbuh hingga 11 meter. Ketika pertama kali melihat ular piton emas itu, panjangnya hanya sedikit lebih dari 10 meter, atau bahkan kurang dari 11 meter. Mendengar itu, ular piton emas ragu sejenak, lalu niat membunuh di matanya perlahan mereda. Ia menarik ekornya, tidak lagi melilit ular piton hitam, dan malah menggigit lehernya, menariknya turun dari dahan seperti sulur tanaman. Ular piton hitam itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Setelah beberapa gerakan lemah, ia diseret beberapa meter di tanah oleh ular piton emas dan dilempar beberapa meter di depan Li Yunfei. Karena tidak ingin makhluk berbahaya itu mendekat, Li Yunfei menggunakan kekuatan ruang kecilnya untuk membawa ular piton hitam itu masuk. Beberapa serigala setengah mati, lehernya patah karena kekuatan roh Li Yunfei, ditinggalkan di dekat pintu masuk gudang anggur. Ular piton hitam itu juga ditinggalkan di sana. Ia akan memberi pelajaran pada si bodoh itu begitu mereka kembali ke tempat yang aman. Dengan elang girus dan ular piton emas yang menjaganya sepanjang jalan, tidak ada binatang buas yang berani melompat keluar dan membunuh Li Yunfei. Namun, kuda liar putih yang nakal sesekali menjulurkan kepalanya dari balik pohon, menatap Li Yunfei dengan rasa ingin tahu, dan dengan waspada memperhatikan ular piton emas yang mengikutinya. Ketika Li Yunfei kembali ke kaki gunung tempat rumah kayu itu berada, dia memasuki ruang kecil itu, menguliti dua serigala abu-abu, membunuh kambing liar hitam, dan membawanya keluar untuk diikatkan di punggungnya. Karena saat itu masih ada sinar matahari, jika Michelle melihat bahwa dia kembali dengan tangan kosong, lalu menemukan seekor kambing hitam besar dan dua kulit serigala di dalam kabin, hal itu tidak mungkin dijelaskan. Sebelum mereka mulai mendaki, matahari bergeser, menyelimuti seluruh puncak bukit tempat pondok itu berada dalam kegelapan. Mereka menempatkan ular piton emas raksasa itu ke dalam ruang sempit mereka, hanya menyisakan burung Girfalcon untuk menjelajahi jalan dan menyingkirkan bahaya apapun di sepanjang jalan. Saat saya turun hari ini, ada beberapa ular berbisa di pinggir jalan, tergeletak di kaki gunung. Ketika saya kembali barusan, mereka sudah hilang. Mereka mungkin dimangsa oleh hewan liar. Dalam perjalanan mendaki, burung Girfalcon itu tidak menangkap ular berbisa. Li Yunfei, yang menggendong kambing hitam di punggungnya, dengan lincah memanjat ke platform di puncak gunung seperti seekor monyet. Michelle memang mengkhawatirkannya, jadi dia berdiri di platform puncak gunung, melihat ke bawah dengan lampu sorot. Ketika dia melihat Li Yunfei muncul membawa seekor kambing hitam besar, dia langsung takjub, menyebutnya sebagai manusia super. Ya Tuhan, bagaimana kau bisa berburu kambing hitam seberat itu? Dan bahkan membawanya ke sini? Wah, apakah aku salah lihat? Aku bahkan melihat dua kulit serigala. Tolong jangan bilang kau membunuhnya dengan senapan 7 peluru.
Senapan angin jenis 7 tembakan beruntun ini memiliki daya tembak sedang, cocok untuk berburu hewan liar berukuran kecil atau sedang. Kambing liar dan serigala dengan ukuran tersebut berada di luar jangkauan tembaknya. Jika kukatakan aku menangkap mereka dengan tangan kosong, kau pasti tidak akan percaya. Yah, itulah kenyataannya. Mereka saling membunuh, dan aku menemukan mereka. Li Yunfei tampak seperti baru saja terkena musibah, yang cukup menjengkelkan. Aku tidak percaya. Aku baru saja mendengar lolongan serigala. Sungguh keajaiban kau bisa kembali dengan selamat dari hutan. Oke, ayo pulang dulu, jangan berdiri di sini. Michelle buru-buru membantu Li Yunfei menurunkan barang-barang dari punggungnya. Saat itu, Michelle seperti seorang wanita muda yang dengan penuh harap menantikan kepulangan suaminya. Melihat suaminya kembali dengan membawa banyak hadiah, ekspresi gembira dan puasnya lebih menyentuh daripada apapun. Li Yunfei tidak bisa menjelaskan kepadanya bahaya yang akan dihadapinya di sepanjang jalan. Tanpa bantuan ruang kecil, burung Girfalcon, dan ular piton emas, dia tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup sendirian. Lalu ia teringat pada Taois Lingsu. Ia bertanya-tanya metode apa yang digunakan Taois yang sangat terampil ini untuk berburu kala itu, dan bagaimana ia mencurahkan seluruh waktu luangnya untuk mengukir alur dan tangga di dinding batu, hampir berhasil keluar. Ketika Lingsu Daois menghilang, tidak ada yang menduga dia jatuh ke dalam gua. Tentu saja militer tidak akan mengabaikan hilangnya dia dan Michelle. Peluang untuk keluar sendiri sangat kecil. Dia hanya bisa menunggu penyelamatan dari militer. Jika 1 bulan berlalu tanpa penyelamatan, dia akan mempertimbangkan untuk mengambil risiko misalnya, memanjat hingga ke puncak dinding gua, meminta Girfalcon memegang tali panjang, dan terbang turun ke celah di puncak gua, mengikatnya ke batu besar dan keras. Memang, melakukan hal ini terlalu berisiko, dan mengingat kecerdasan seekor Girfalcon, dibutuhkan pelatihan yang panjang untuk menyelesaikan gerakan kompleks seperti itu secara mandiri. Jika tali tidak kuat atau tidak aman, pendaki pasti akan hancur berkeping-keping, dan Li Yunfei tidak akan menjadi pengecualian. Sinar matahari belum sepenuhnya menghilang, dan Li Yunfei hendak masuk ke dalam ketika dia melihat cahaya redup di sudut lain gua. Ini bukan kebakaran hutan, melainkan api unggun kecil, kemungkinan dinyalakan oleh seseorang. Michelle, lihat di sana, apakah ada orang lain yang terjatuh? Li Yunfei meletakkan kambing hitam itu dan menunjuk ke nyala api merah terang di kegelapan sudut lainnya. Li Yunfei memiliki penglihatan yang luar biasa. Bahkan di tengah hutan yang gelap, dia bisa melihat nyala api di sudut. Namun, Michelle berjuang cukup lama sebelum akhirnya menemukan nyala api itu. Dia awalnya berteriak kegirangan, lalu berkata dengan sedih, bahkan jika 10 orang lagi jatuh, itu tidak akan membuat perbedaan. Bahkan seseorang yang terampil seperti Taois Lingsu pun tidak bisa keluar. Kita tentu saja tidak bisa. Li Yunfei tidak sepesimis itu. Lagi pula, dia punya ruang kecil. Paling buruk, dia bisa hidup seperti orang liar seumur hidupnya dan dia tidak akan kelaparan. Ditambah lagi, dia punya wanita cantik di sisinya. Apalagi yang bisa dia minta? Yah, oke. Itu hanya kata-kata penghibur diri. Sebenarnya, dia sangat merindukan keluarganya dan sepupunya. Saat berada dalam situasi genting, membicarakan hal-hal seperti itu adalah sebuah kemewahan. Bertahan hidup adalah yang utama. Meskipun dia tidak tahu siapa yang jatuh, dia ingin memberi mereka kesempatan, jadi dia menyalakan api di peron, berharap mereka akan melihatnya. Jika pihak lain berhasil menemukan kita dan tahu cara mematuhi aturan, Li Yunfei tidak akan pelit memberi makan. Jika pihak lain ingin menggunakan hukum rimba yang kejam di sini, Li Yunfei tidak akan keberatan membiarkannya binasa di dalam perut ular piton. Melihat orang lain yang lebih menderita daripada diri sendiri membuat seseorang merasa bahagia. Ada yang mengatakan ini adalah kelemahan dalam sifat manusia, tetapi memang itulah sifat manusia. Di atas panggung, Li Yunfei dan Michelle duduk di atas tikar kulit serigala, menyantap sate domba. Sebuah panci stainless steel tergantung di atas api, berisi sup domba dan 2 buah kentang. Saat Michelle menyantap sate daging yang empuk dan menghirup aroma kaldu yang lezat, ia bersandar dengan nyaman di bahu pria itu, merasa seolah-olah semua yang ada di hadapannya adalah mimpi, sesuatu yang hanya bisa terjadi dalam dongeng. Sinar matahari tersebar, sesekali menembus bagian gelap di hutan. Di kejauhan, nyala api berkelap-kelip, seolah-olah seseorang telah menemukan tempat itu, melambaikan ranting-ranting seperti obor dengan liar sebagai respons terhadap api tersebut. Kedua sudut tersebut berjarak 5 atau 6 kilometer. Dan fakta bahwa reaksi halus dapat terlihat menunjukkan bahwa obor yang dikibarkan oleh pihak lain sangat besar. Li Yunfei menikmati daging kambing hitam panggang, ditemani seorang wanita cantik asing, merasa bahwa ia cukup beruntung telah mencapai kesuksesan seperti itu dalam hidupnya. Namun, semakin mudah sesuatu diperoleh, semakin kurang puas seseorang dengannya. Ini seperti menambahkan 2 kentang ke dalam sup daging kambing. Dia bilang dia menemukan kentang di tepi sungai, dan Michelle sama sekali tidak meragukannya. Li Yunfei merasa bahwa bahkan jika dia mengatakan dia menemukan 2 balon di tepi sungai, Michelle mungkin akan mempercayainya. Setelah menghabiskan lusinan tusuk sate daging panggang,
Li Yunfei dengan linglung mengeluarkan 2 mentimun segar dari ranselnya, memberikan satu kepada Michelle, dan dengan santai memasukkan yang lainnya ke mulutnya. Mengabaikan keterkejutan dan kekaguman Michelle, mengunyahnya dengan lahap. Yun tersayang, kau sungguh luar biasa. Aku punya permintaan. Bolehkah aku membuka ranselmu dan melihat isinya? Hanya sebentar saja. Michelle merangkul bahunya dan memohon dengan rasa ingin tahu. Bisakah kau menelanjangiku agar aku bisa melihat? Li Yunfei berseru, hampir seperti kerasukan. Kau menyebalkan sekali. Michelle memukulnya dengan bercanda, tetapi kemudian ekspresinya berubah dan dia berkata sambil menyeringai. Lagi pula, kita tidak bisa keluar dari sini, dan kita mungkin akan tinggal bersamamu juga. Jadi tidak masalah jika kau mau bertemu denganku. Tapi kau benar-benar yakin ingin bertemu denganku? Li Yunfei ragu-ragu, melirik sosok Michelle yang montok dan memikat, lalu segera menjauh darinya. Berkata, lupakan saja. Dalam hal hubungan, kita semua berada di pihak yang sama. Aku memiliki hambatan psikologis untuk mendekati seseorang yang kukenal. Selama tidak ada cacat fisik, tidak apa-apa. Melihat Li Yunfei ragu-ragu, Michelle langsung bersemangat dan mendekat, tersenyum menawan. Ngomong-ngomong, kamu memiliki bentuk tubuh terbaik dari semua orang Asia yang pernah kulihat, dan kamu memiliki aura misterius yang sangat menarik bagiku. Jika bukan karena semua hubungan sosial yang rumit di luar sana, kurasa aku akan jatuh cinta padamu. Li Yunfei tidak bisa menghindar lagi. Jika dia terus menghindar, dia akan berakhir duduk di tanah yang lembab. Makan mentimunmu. Kalau tidak, aku akan merebutnya darimu. Li Yunfei sedikit malu dengan godaan itu dan harus memasang ekspresi garang. Sial, wanita zaman sekarang terlalu gila. Apa yang harus kulakukan? Jika sepupuku tahu, dia pasti akan marah besar. Yah, aku harus menahan diri. Tapi kudengar daging kambing adalah afrodisiak, terutama daging kambing hitam. Mungkin aku sebaiknya tidak memakannya untuk saat ini? Michelle sepertinya sudah mengetahui sifat pemalu Li Yunfei sejak lama. Ketika melihatnya marah, dia terkekeh dan sama sekali tidak mempedulikannya. Pertama-tama, dia memasukkan mentimun ke mulutnya dan meludahkannya beberapa kali, membuat gerakan yang sangat menggoda. Ketika melihat mata Li Yunfei hampir keluar dari rongganya, dia tiba-tiba menggigit mentimun itu dengan lahap, yang membuat Li Yunfei sangat terkejut sehingga dia langsung memalingkan kepalanya. Astaga, wanita ini terlalu kejam. Li Yunfei merasa dirinya bukan perjaka lagi. Jadi mengapa ia tak berdaya untuk melawan Michelle? Hanya ada satu tempat tidur di malam hari, dan meskipun racun ular Michelle belum hilang sepenuhnya dari kemarin, mereka berhasil melewatinya dengan tenang. Hari ini, mereka berdua sangat santai, dan setelah makan daging kambing, mereka merasa hangat di sekujur tubuh dan penuh energi. Li Yunfei memejamkan mata dan berpura-pura tidur, memasuki ruang kecil untuk melatih ular piton hitam yang baru saja ia pelihara. Namun, tak lama setelah masuk, ia merasa seolah-olah mendapatkan kaki baru. Dan beberapa saat kemudian, sebuah lengan muncul, terus-menerus membelai tubuhnya. Tidak diragukan lagi, Michelle sedang mempermainkannya. Pada saat itu, di ruang sempit tersebut, Li Yunfei berada dalam situasi genting. Di bawah ancaman ular piton emas, ia menekan kepala ular piton hitam dengan satu tangan, membuatnya tunduk. Ular piton hitam itu meronta-ronta dengan panik, tetapi di ruang kecil ini, kekuatan Li Yunfei melampaui imajinasi semua orang. Seperti dewa di ruang ini, jika Anda tidak ingin ia bergerak, ia sama sekali tidak bisa bergerak. Di tangan satunya, ia menyodorkan seekor ikan ke mulut ular piton hitam itu, menyuruhnya untuk tenang dan tidak berontak jika ingin memakan ikan tersebut. Namun, ular itu dipukul terlalu keras, dan tak lama kemudian ular piton hitam itu berhenti berontak karena kelelahan, lalu menundukkan kepalanya untuk menerima ikan yang ditawarkan Li Yunfei. Melalui pelatihan ular piton emas, Li Yunfei memahami bahwa perilaku ini adalah bentuk kesepakatan penyerahan diri di antara hewan. Memakan makanan yang ditawarkan manusia menandakan penyerahan dirinya. Ular piton emas telah beberapa kali mengalami hal ini sebelum akhirnya menjadi sepenuhnya jinak setelah memakan ikan yang ditawarkan Li Yunfei. Gudang anggur itu sangat luas. Li Yunfei memelihara kedua ular piton di dalamnya dan dengan tegas memperingatkan mereka untuk tidak berkelahi. Jika salah satu dari mereka berani memulai perkelahian dan memecahkan guci anggur, ia pasti akan menyesalinya, setidaknya dengan sepotong dagingnya direndam dalam anggur. Terlepas dari apakah mereka mengerti atau tidak, ucapkan saja kata-kata ancaman itu terlebih dahulu. Bangkai serigala dibiarkan sebagai makanan bagi ular piton, dan sisa-sisa makanan dikubur di dasar bukit. Namun, makanan di sini sulit busuk, setidaknya sampai sekarang, belum ada makanan busuk yang muncul. Li Yunfei merasa bahwa semua itu kemungkinan besar adalah makanan ular piton. Salamander raksasa di kolam itu sangat gembira. Ketika mereka gembira, mereka bahkan berteriak, membawa sentuhan vitalitas ke ruang kecil itu. Lebah-lebah itu sangat sibuk mengumpulkan serbuk sari dari bunga teratai di kolam. Li Yunfei bertanya-tanya seberapa enak madu mereka nantinya. Ia memperkirakan mereka akan bisa menggunakan madu itu dalam beberapa hari,
karena pola makan seimbang itu penting dan hanya makan daging saja tidak cukup. Roh itu memasuki air dan merasakan ukuran akar teratai. Waktu di dalam ruang itu 1 hingga 10 kali lebih lama daripada di luar, dan kolam itu dipenuhi air spiritual dari mata air ruang tersebut, sehingga akar teratai telah tumbuh seputih dan selembut giok, seperti lengan wanita cantik. Akar-akar itu memiliki ketebalan yang sesuai dan panjangnya bervariasi, tetapi yang terkecil pun masih sepanjang 1 meter. Li Yunfei mengeluarkan mentimun, menggoyangkannya perlahan di kolam, dan semua lumpur yang menempel di atasnya terlepas. Dia mematahkan sepotong, memasukkannya ke mulutnya dan mengunyahnya. Aromanya harum dan rasanya enak, dengan sedikit rasa manis. Bisa dimakan sebagai sayuran atau buah, dan rasanya tidak kalah enak dari mentimun di ruang angkasanya. Li Yunfei berpikir bahwa ia akan memiliki bahan yang cukup untuk memasak sup daging kambing besok. Kambing hitam itu beratnya lebih dari 100 jin, cukup untuk mereka berdua makan selama sebulan tanpa masalah, asalkan dagingnya tidak membusuk. Soal garam, dia menyimpan banyak sekali di ruang kecilnya. Tapi pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana dia menjelaskan sumber garam itu kepada Michelle? Menyimpan 1 botol untuk bumbu barbecue tidak masalah, tapi menyimpan 1 kantong, menyimpan 10 kantong, bagaimana dia menjelaskannya? Oleh karena itu, meskipun semua daging kambing hitam membusuk, dia tidak akan mengawetkannya. Seperti biasa, dia mengelilingi planet kecilnya sekali lagi, memberi makan 2 ikan kecil ke besi cap di batu matahari, dan masih tidak ingin keluar, karena tindakan Michelle semakin tak terkendali, tangan kecilnya yang dingin dan lembut telah menjangkau ke dalam pakaiannya dan membelai otot-otot keras di dadanya. Roh Li Yunfei berada di ruang kecil, hanya terhubung lemah dengan tubuh fisiknya. Dia tidak tahu bagaimana tubuh fisiknya akan bereaksi, tetapi rohnya hampir tidak mampu menahan gangguan Michelle. Wanita itu mengucapkan sesuatu yang bernada menggoda, tetapi Li Yunfei merasa bahwa jika dia tidak punya harapan untuk keluar, dia tidak akan bertahan begitu lama. Dia memutuskan untuk bertindak berdasarkan insting dan membiarkan alam berjalan apa adanya, dan langsung mendorong wanita itu hingga jatuh. Yun sayang, jika kau terus berpura-pura tidur, aku akan menelanjangimu. Michelle berbisik di telinga Li Yunfei, lalu tiba-tiba berteriak, di luar bergemuruh, aku tidak bisa tidur nyenyak, aku hanya ingin mengobrol denganmu. Jika kau bahkan tidak bisa mengabulkan permintaan kecilku ini, aku tidak akan menahan diri lagi. Setelah mendengar itu, Li Yunfei segera kembali ke wujud aslinya dan berpura-pura membuka matanya dengan lesu. Michelle, kenapa kamu berisik sekali? Kamu membangunkan aku. Berburu di siang hari itu melelahkan. Bagaimana kita bisa bertahan hidup jika tidak cukup istirahat? Li Yunfei merasakan ada yang tidak beres dengan Michelle dan mencoba mengubah topik pembicaraan untuk mengalihkan perhatiannya. Michelle tidak tertipu. Dia berbaring di tempat tidur, menopang dagunya, menatap wajah Li Yunfei, dan tertawa. Yun, tubuhmu mengkhianatimu. Aku baru saja menyentuh otot dada dan perutmu, dan kau begitu bersemangat hingga hampir merobek celanamu. Jika aku tidak tahu kau berpura-pura tidur, ahli bioteknologi macam apa aku ini? Bahkan wanita dewasa pun tahu hal-hal seperti ini. Guntur bergemuruh di luar, suaranya bergema dan beresonansi melalui celah-celah di langit-langit gua, menciptakan deru yang memekakkan telinga yang seolah-olah menghantam tepat di sebelah telinga. Bahkan memberikan ilusi bahwa guntur telah menyambar dan meruntuhkan gua. Kumohon, jangan terlalu terang-terangan. Kita tidur di ranjang Taois Lingsu, dan kerangka Taois Lingsu masih berada di belakang gua. Mari tidur dengan tenang dan jangan saling menyentuh, oke? Tubuh Li Yunfei menegang, sedikit malu. Dia merasa jika Michelle bergerak lagi, dia pasti tidak akan mampu menahan diri untuk tidak menindihnya. Oke? Temani aku dan habiskan waktu sejenak. Kau tahu kita berada di gua bawah tanah di alam liar. Tidak ada komputer pribadi, tablet, telepon, atau wifi di sini. Hanya kita berdua. Jika kau tidak menemaniku, aku harus bicara dengan siapa? Pergi ke hutan dan mengobrol dengan monyet? Mengobrol dengan gorila? Kata Michelle sambil tersenyum puas. Kau ingin membicarakan apa? Li Yunfei bingung. Mereka masih punya banyak waktu untuk saling mengenal di masa depan, jadi dia harus mengumpulkan keberanian untuk menghadapinya. Mari kita bicarakan hal-hal pribadi dulu. Misalnya, apakah kamu punya pacar? Tanya Michelle. Li Yunfei berpikir sejenak dan menjawab dengan serius. Ya, sepupu saya, seorang gadis yang sangat klasik dan tradisional. Orang tua saya sangat menyukainya, dan saya pikir dia cukup baik. Oh, sepupuku bisa jadi pacarku? Aku belum pernah mendengar kau menyebutkan itu sebelumnya. Tapi tidak apa-apa. Aku dibesarkan di Perancis, dan kau tahu betapa tolerannya kami terhadap laki-laki. Lagi pula, kau belum menikah, jadi aku masih punya kesempatan, kan? Dan lagi pula, kita tidak bisa keluar dari sini. Dan kita tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan hidup di gua bawah tanah yang kekurangan makanan ini. Sebagai satu-satunya wanita di sisimu, aku memiliki lebih banyak keuntungan daripada wanita lain manapun. Li Yunfei terdiam sejenak.
Ia tidak menyangka Michelle akan mengatakan hal seperti itu, jadi ia menghela napas pelan. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Katakan saja langsung. Berhenti menggodaku dengan kata-kata konyol ini. Yun sayang, coba lihat tas ranselmu. Apa yang kukatakan tadi mungkin bukan lelucon. Michelle mengedipkan mata padanya dan berkata dengan nada yang sangat menggoda. Membosankan. Kamu beneran mau nonton? Kalau setelah nonton gak ada makanan enak lagi, kamu urus sendiri. Li Yunfei berkata serius. Wanita, lebih baik jangan terlalu pintar. Ketika Michelle mendengar dia mengancamnya, dia mendengus marah, berbalik, dan mengabaikannya. Li Yunfei menghela napas lega. Berpikir dalam hati bahwa jika wanita ini terus bertindak sembrono, dia pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia akan menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk mengendalikannya. Selain itu, dia juga agak ragu apakah dia benar-benar bisa keluar dari desa. Jika memang tidak bisa, menjadi pasangan liar dengan wanita cantik dan cerdas ini dan memiliki banyak bayi liar bukanlah hal yang buruk sama sekali. Keesokan harinya, cuaca sangat suram, dan gua bawah tanah yang sudah remang-remang menjadi semakin gelap. Gerimis ringan turun dari celah-celah langit, kadang-kadang mengalir menuruni lereng gunung dan mengenai rumah kayu kecil itu dengan suara gemericik yang tumpul. Sebuah pintu kayu baru dibangun untuk menghalangi bahaya yang tidak diketahui. Adapun pintu masuk gua, digunakan pintu batu, peninggalan dari Taois Lingsu. Di bawah sorotan lampu, beberapa katak batu di platform mengeluarkan teriakan ketakutan dan melompat ke dalam tanaman rambat. Udaranya sangat lembab. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup setengah tegukan air ke dalam paru-paru. Api di sisi seberang tampaknya sedikit bergeser, tetapi hari ini apinya terlihat lebih lemah. Kemungkinan karena kelembapan, kayu bakar kering juga tidak mudah terbakar. Pada siang hari, matahari benar-benar muncul. Dan meskipun cahayanya tidak seterang pada hari yang cerah, cahaya itu tetap menerangi seluruh gua bawah tanah. Li Yunfei memberitahu Michelle bahwa dia akan turun untuk mencari kayu bakar kering dan beberapa buah atau sayuran liar, karena hanya makan daging akan membuatnya sakit, dan diet seimbang antara daging dan sayuran sangat diperlukan. Michelle sedang merajuk dan tidak ingin berbicara dengan Li Yunfei. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia akan sendirian setelah Li Yunfei pergi, dia langsung marah dan menyuruhnya untuk berhati-hati dan tidak pergi terlalu jauh ke dalam hutan, agar tidak diculik oleh serigala. Tepat saat itu, serangkaian tembakan terdengar dari dekat cahaya api di seberang sana. Itu bukan senapan berburu, melainkan suara senapan semi-otomatis. Li Yunfei dan Michelle saling bertukar pandang, melihat sedikit keraguan dan kekhawatiran di mata masing-masing. Terlepas dari siapa pihak lain itu, jika mereka memiliki senjata, di dalam gua bawah tanah yang tertutup ini, keinginan batin mereka mungkin akan membengkak hingga tingkat yang tak tertahankan, dan bahkan dapat membawa bahaya ekstrim bagi sesama manusia. Dengan kekhawatiran itu, Li Yunfei menuruni gunung dan memasuki tepi hutan untuk mencari kayu mati. Setelah menemukannya, ia mengambil kapak dari tempat penyimpanan kecilnya, menebangnya, dan langsung melemparkannya ke tempat tersebut. Ia ingin menyimpan banyak kayu bakar, karena takut musim hujan musim panas yang akan datang dan hujan lebat terus-menerus akan membuat mereka kekurangan kayu bakar kering. Di beberapa pohon mati, Li Yunfei menemukan beberapa jamur kepala monyet. Dia dengan hati-hati memindahkannya ke ruang kecil dan menempatkannya di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh sinar matahari yang redup, mencoba agar jamur kepala monyet tersebut terus tumbuh. Jamur hitam dapat ditemukan di sebagian besar pohon mati. Ini adalah hal yang baik, bukan hanya karena kaya akan nutrisi, tetapi juga karena dapat mengurangi rasa berminyak dan meredakan kembung yang disebabkan oleh makan daging selama beberapa hari. Adapun sayuran liar di tanah, selama tidak beracun, Li Yunfei tidak akan membiarkannya begitu saja, meskipun rasanya tidak enak. Beberapa stalaktit patah, entah karena babi hutan atau pohon tumbang. Li Yunfei dengan santai menaruhnya di ruang kecilnya untuk melihat bagaimana ruang tersebut bereaksi terhadap batu-batu itu. Efeknya bagus. Setelah memasukkan stalaktit-stalaktit itu ke dalam, gunung kecil di ruangnya tumbuh lebih dari 1 meter lebih tinggi. Namun, ketika Li Yunfei memasukkan beberapa stalaktit yang sama lagi, tidak ada efek yang terjadi. Melalui berbagai percobaan, Li Yunfei memiliki gagasan dasar bahwa, selain giok, mineral biasa hanya dapat diserap dalam jumlah kecil dan tidak dapat diserap berulang kali. Jika tidak, gunung-gunung spasial tidak akan dapat tumbuh. Burung Girfalcon itu melayang di udara. Meskipun jarak pandangnya buruk, ia masih bisa melihat gerakan-gerakan halus di dekatnya. Dengan lolongan panjang, ia menakut-nakuti sesuatu dan menyebabkan keributan di hutan. Kuda putih itu muncul di hadapan Li Yunfei tanpa disadarinya. Kuda itu menatap Li Yunfei, memperlihatkan giginya, dan menyeringai padanya, seolah-olah sedang tersenyum. Ekspresinya agak menyeramkan. Melihat Li Yunfei mengabaikannya, ia menjadi gelisah, mengangkat kaki depannya, dan menendang pohon layu itu beberapa kali. Dengan suara keras, pohon layu setebal paha itu patah di akarnya. Ternyata akarnya sudah lama membusuk. Setelah pohon itu tumbang, Li Yunfei menemukan bahwa ada sekelompok jamur kepala monyet yang tumbuh di atasnya. Dengan 3 atau 4 jamur tumbuh keluar dari pohon,
Tampak seperti beberapa kepala monyet yang berkerumun bersama sambil berbisik. Li Yunfei terkejut. Dia tidak menyangka kuda itu begitu cerdas, tidak hanya menyimpan dendam tetapi juga membalas kebaikan. Mungkin kuda itu tidak menyukai makhluk-makhluk mirip kepala monyet ketika melihatnya memetik jamur kepala monyet. Jadi ia menendang pohon mati yang ditemukannya untuk menarik perhatian Li Yunfei. Li Yunfei tersenyum dan memuji kuda putih itu beberapa kali. Lalu menyingkirkan pohon layu itu dan dengan santai melemparkan akar teratai dari ruang kecil itu ke kuda liar tersebut untuk dimakan. Kuda liar itu belum pernah melihat akar teratai sebelumnya, tetapi ia menyukai aroma segar yang dipancarkannya. Setelah mengendusnya beberapa kali, akhirnya ia tak kuasa menahan godaan aroma tersebut, membuka mulut kecilnya, menggigitnya, dan mencicipi rasanya. Setelah mengunyah hanya beberapa suapan, ia mengeluarkan jeritan gembira, mengangkat kukunya tinggi-tinggi, mengambil akar teratai, dan seperti kelinci yang membawa wortel, menggigitnya sedikit demi sedikit hingga habis dimakan, tanpa pernah menyentuh tanah sekalipun. Reaksinya menunjukkan bahwa ia benar-benar menikmati makanan lezat ini. Setelah selesai makan, kuda liar itu mencoba meminta lebih banyak kepada Li Yunfei. Li Yunfei pura-pura tidak melihatnya, sengaja menggodanya. Kuda liar ini sangat cerdas dan memiliki penampilan yang megah. Li Yunfei ingin menangkapnya dan menempatkannya di tempat yang sempit, tetapi ia khawatir kuda itu akan menimbulkan masalah di dalam dan merusak ginseng serta obat-obatan tradisional Tiongkok lainnya. Kuda liar itu menjadi sangat marah ketika Li Yunfei mengabaikannya. Ia sering bermain-main di sekitar Li Yunfei dan bahkan sengaja menyerangnya. Tepat sebelum hendak menabrak Li Yunfei, ia tiba-tiba berbalik tajam. Daun-daun busuk yang ditendangnya saat berlari memercik ke wajah Li Yunfei. Kuda putih kecil, jangan macam-macam denganku. Aku sudah kesal. Kalau kau menggangguku lagi, aku akan membawamu pergi. Li Yunfei menunjuk kuda liar yang nakal itu dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Sayangnya, kuda liar yang cantik itu tidak memahami ancaman dan peringatan Li Yunfei, dan terus memprovokasinya, ingin meminta akar teratai. Ketika kuda putih kecil itu menyerang Li Yunfei lagi, ruang di depannya terdistorsi, dan sebuah kekuatan aneh menariknya ke ruang yang lebih kecil. Saat kuda putih kecil itu menginjakkan kaki di tanah lagi, semuanya telah berubah. Kuda putih kecil itu meringkik keras, sangat gelisah. Sebelum sempat melampiaskan ketidakpuasan dan kemarahannya, ia melihat dua ular piton raksasa muncul dari gudang anggur, satu hitam dan satu kuning, menjulurkan lidah mereka dan menatapnya dengan ekspresi bermusuhan. Kuda putih kecil itu meringkik panjang karena ketakutan dan lari menyelamatkan diri di sepanjang jalan di tepi kolam. Ia sangat cepat, berlari seperti awan. Hanya dalam waktu lebih dari 10 menit, ia telah mengelilingi planet kecil itu. Tepat ketika ia hendak mengatur napas, ia mendapati dirinya kembali di dekat gudang anggur, di mana dua ular piton raksasa menatapnya seolah-olah ia bodoh. Kuda putih kecil itu, dipenuhi rasa malu dan amarah, menyerbu ke kebun, berniat menendang dan menabrak tanaman ginseng. Tiba-tiba, roh Li Yunfei muncul, memegang seutas tali. Dia mengikat leher kuda itu, mengabaikan perlawanannya, dan mengikatnya ke pohon jujube. Kemudian dia melemparkan akar teratai ke arahnya. Kuda putih kecil itu sangat marah dan meringkik keras, seolah-olah mempertanyakan Li Yunfei mengapa ia datang ke tempat ini dan mengapa ia diikat. Ia menatap akar teratai di dekat mulutnya, membenturkan kepalanya dengan marah, jelas tidak ingin memakan yang telah merampas kebebasannya. Li Yunfei menamparnya, lalu menaikinya, mencengkeram surainya dan berkata, "Aku tidak ingin menangkapmu, tetapi kau terus menantang batas kemampuanku, jadi aku tidak punya pilihan selain dengan berat hati menangkapmu dan menggunakanmu sebagai tungganganku. Berjuanglah sekuat tenaga, lalu bersikaplah baik." Makhluk yang memasuki ruang kecil ini bukanlah tandingan Li Yunfei. Seberapapun kuda liar itu meronta dan mengamuk, ia kelelahan dan tetap tidak mampu melepaskan diri dari Li Yunfei. Akhirnya, ia roboh ke tanah dengan bunyi gedebuk, bernapas lemah. Karena tak mampu melawan, kuda putih itu sepertinya pasrah menerima nasibnya. Ia mengambil akar teratai yang telah diinjaknya di tanah dan mengunyahnya dalam suapan besar, seolah-olah sedang melarutkan semua kesialan dan amarahnya ke dalam akar teratai itu. Li Yunfei membiarkannya di sana untuk merajuk, lalu meninggalkan ruangan kecil itu, bersiap untuk kembali ke kabin. Dia mendengar suara tembakan bergema di kejauhan, semakin mendekat, orang itu pasti telah melihat nyala apinya di platform tinggi dan mencoba mendekat. Kembali ke kabin, Michelle mengungkapkan kekhawatirannya tentang orang yang mendekat, takut dia mungkin menggunakan senjata itu untuk sesuatu yang buruk. Dia menasihati Li Yunfei untuk tidak membuang peluru dari senapan 7 tembakannya akhir-akhir ini, dan untuk waspada terhadap orang di hutan. Orang di hutan itu mendekat sedikit demi sedikit. Rutenya aneh, tampaknya tanpa jalan tetap, dan dia sepertinya tidak mengikuti jalur alami yang terbentuk oleh hutan. Dia hanya bergegas langsung ke arah mereka dari sudut yang berlawanan. 2 hari kemudian, dia hanya berjarak sedikit lebih dari 1000 meter dari rumah kayu kecil di puncak gunung. Berdiri di platform di puncak gunung, Li Yunfei dapat melihat pria di hutan, memegang pistol di satu tangan dan obor di tangan lainnya, dengan berani menerobos hutan yang gelap.
Saat pria itu semakin mendekat, Li Yunfei bahkan bisa mengenali bahwa dia adalah orang asing. Salah satu ahli dalam tim, tampaknya seorang ahli bertahan hidup di alam liar. Dia berkulit hitam, sangat kuat, dan bukan orang yang ramah. Beberapa hari yang lalu, dia berkelahi dengan rekan-rekan timnya di camp militer karena sekaleng bir. Ketika Li Yunfei menggambarkan penampilan orang itu kepada Michelle, Michelle langsung menegang dan berseru, "Ya Tuhan, itu Thor." Orang ini memiliki temperamen yang berapi-api dan sangat sulit diajak bergaul. Sepanjang perjalanan, dia telah terlibat perkelahian fisik dengan beberapa anggota tim kita, dan dia telah mengganggu saya. Misi ini bahkan belum selesai, dan 4 atau 5 orang sudah mengeluh tentang dia. Jika itu dia, saya lebih suka hanya ada kita berdua di gua ini. Ini benar-benar disayangkan. Li Yunfei berdiri di tepi panggung dan menghela napas pelan. Jika kalian tidak menyukai orang ini, maka singkirkan saja dia. Selain itu, asal-usul senapan semi-otomatis militer di tangannya juga sangat mencurigakan. Thor mencapai tangga batu di bawah kabin, mengamati area tersebut, tetapi tidak naik. Sebaliknya, ia menemukan pohon besar di dekatnya dan membangun tempat istirahat darurat untuk dirinya sendiri. Ia mengelilingi obor dengan kayu bakar yang agak kering di tanah untuk mencegahnya padam. Lalu, sambil membawa senapan semi-otomatisnya, ia naik ke tempat tidur berbentuk tidak beraturan yang terbuat dari ranting. Ia memegang ranselnya di dada, mengeluarkan seragam kamuflase berlumuran darah milik seorang tentara Tiongkok, dan mengenakannya untuk menutupi tubuhnya. Ia melirik dingin ke arah rumah kayu itu, dengan kekejaman yang aneh terpancar di matanya. Li Yunfei menempatkan gear falcon di atas platform untuk memantau pergerakan Thor, lalu kembali ke gua untuk tidur bersama Michelle, tanpa berinisiatif menghubungi Thor. Michelle memang sangat ketakutan. Dia tidak menggoda Li Yunfei malam itu dan bahkan mengalami mimpi buruk. Dia akan terbangun dari mimpinya dari waktu ke waktu. Lalu meringkuk di pelukan Li Yunfei dan mengatakan bahwa dia sangat ketakutan. Melihat bahwa dia tampaknya tidak berpura-pura, Li Yunfei memeluknya saat mereka tidur. Keduanya berpakaian lengkap, dan senapan berburu berada tepat di samping mereka. Mereka berdua merasakan bahaya yang mendekat dan tidak memikirkan hal lain. Meskipun Li Yunfei tahu orang-orang di bawah gunung dalam bahaya, dia tidur nyenyak. Begitu berada di dalam ruangan kecilnya, dia bahkan punya waktu luang untuk melatih kuda dan ular piton. Ular piton hitam kurang cerdas daripada ular piton emas, tetapi untungnya, keduanya bisa berkomunikasi. Li Yunfei terlalu malas untuk mengajari ular piton hitam apapun. Ular piton emas mengajarinya semua aturan, dan pelanggaran apapun akan mengakibatkan cambukan. Benar saja, tak lama kemudian ular piton hitam itu menyadari bahwa meskipun ikan hidup di kolam itu lezat, ikan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimakannya begitu saja. Ia dilarang memasuki ladang ginseng, kecuali untuk berlama-lama di dekat gudang anggur. Merusak ginseng akan mengakibatkan hukuman yang tak akan pernah dilupakannya. Ular piton hitam itu tampak ketakutan. Sesekali melirik kepala besi cap yang diikatkan pada batu matahari. Ular berbisa malang ini menjadi sebuah kisah peringatan. Hewan yang tidak patuh akan langsung menjadi jinak hanya dengan menjentikan jarinya pada kepala besi cap yang diikatkan pada batu matahari. Thor tidak tahan berada di dalam batang pohon yang gelap dan lembab selama 2 hari. Ada api unggun, dan hewan liar biasa tidak berani mendekat, tetapi nyamuk dan lintah di hutan hampir memakannya. Dia meneriakkan sesuatu dari kaki gunung, tetapi karena gema di dalam gua terlalu aneh, Li Yunfei di platform sama sekali tidak bisa mendengarnya. Begitu pula Michelle. Mungkin Thor sangat bingung apa yang dimakan orang-orang di platform itu beberapa hari terakhir ini. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup tanpa turun untuk mengumpulkan kayu bakar atau berburu? Mungkinkah sebelum kedatangannya, mereka telah berburu mangsa besar, cukup untuk memberi makan mereka selama beberapa hari? Setelah 2 hari kebuntuan tanpa suara, Thor akhirnya tidak tahan lagi dan mencoba memanjat. Namun dia berteriak beberapa kali dan tidak mendapat respons, yang membuatnya semakin bingung. Ia mendaki sebentar, hanya setinggi 6 atau 7 meter, dan merasa tidak ada bahaya di puncak. Tetapi alih-alih melanjutkan, ia mundur selangkah demi selangkah. Berulang kali, ia mengulangi gerakan mendaki hingga matahari mulai terbenam dan kegelapan kembali. Thor akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak berani naik ke atas pada siang hari. Takut kami akan menyerangnya. Kalau aku tidak salah, dia akan naik ke platform ini malam ini, kata Li Yunfei. Bagaimana kalau kita tidak tidur malam ini dan tetap di sini saja? Kalau Thor berani datang, kita akan menghancurkannya sampai mati dengan batu. Orang itu menjijikan, aku benci bersamanya, dan aku rasa dia akan menyerang kita di lingkungan seperti ini, kata Michelle dengan perasaan campur aduk. Li Yunfei menepuk bahu Michelle dan dengan lembut menghiburnya. Tidurlah, aku akan tetap di sini. Apapun yang terjadi, aku perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kita tidak bisa bergerak sebelum Thor berniat membunuh kita. Mungkin ini tampak agak kuno, tetapi tanpa urutan prioritas ini, apa bedanya kita dengan para penjahat? Tapi dia punya senjata dan dia seorang veteran, aku khawatir kita tidak bisa mengalahkannya, kata Michelle dengan cemas. Kekhawatiran Anda beralasan, tetapi mohon percayalah sedikit pada saya. Saya tidak melakukan hal-hal yang tidak saya yakini,
kata Li Yunfei sambil tersenyum tipis dan penuh percaya diri. Michelle tidak punya pilihan lain selain menyerahkan senapan 7 peluru itu kepada Li Yunfei dan memintanya untuk memeriksa sisa peluru di tubuhnya sebelum kembali ke gua untuk beristirahat dengan hati yang berat. Di malam hari, Li Yunfei duduk di atas bantal kulit serigala, bersandar di pintu rumah kayu. Dengan api di depannya, memanggang sate daging kambing dan minum sedikit anggur. Burung Girfalcon itu berbaring di atap rumah kayu. Matanya setengah terpejam, tampak seperti sedang tidur. Namun, jika ada pergerakan di bawah lereng bukit, ia akan terbang keluar, berputar-putar untuk memeriksa bahaya, lalu menyampaikan informasi tersebut kepada Li Yunfei dengan nada khasnya. Di tengah malam, Li Yunfei menyalakan api di puncak tangga batu dan menulis kata-kata bahasa Inggris "jangan tembak, kita bisa bicara di sebatang kayu hitam." Setelah selesai menulis, Li Yunfei meringkuk di sudut rumah kayu dan benar-benar tertidur. Sebelum tertidur, ia bergumam sesuatu tentang mengapa ia harus menunggu hingga hampir subuh untuk menunjukkan dirinya. Apakah itu benar-benar perlu? Sudah umum diketahui bahwa orang tidur paling nyenyak sebelum subuh. Semua orang tahu itu. Taktik ini banyak digunakan dalam peperangan Tiongkok kuno. Sekitar pukul 5, Thor, seperti hantu, merangkak naik dari bawah. Sebelum menunjukkan wajahnya, dia mengangkat senjatanya, siap menembak pada gerakan sekecil apapun. Tidak ada reaksi apapun, kecuali suara kicauan burung. Semuanya tampak normal. Kepala Thor akhirnya muncul, dan dengan dorongan, dia melompat ke atas platform. Ada api unggun di depannya, dan dengan cahayanya dia bisa melihat beberapa kata dalam bahasa Inggris di kakinya "jangan tembak, kita bisa bicara." Sialan, apa maksudnya ini? Apakah mereka tahu aku agresif? Atau mereka takut karena mendengar suara tembakanku? Thor mengumpat dengan marah, wajahnya gelap, dan pada saat yang sama dia melihat Li Yunfei tidur di sudut luar kabin. Apakah ini dukun ular Tiongkok? Tidak, itu tidak benar. Dia hanya penjaga gerbang. Pasti ada orang lain di dalam. Thor berhenti sejenak, menggenggam pistolnya erat-erat dengan kedua tangan, tidak melepaskan genggamannya sedikit pun. Orang yang sedang bertugas ini bahkan tidak punya senjata. Apakah dia kambing hitam? Atau orang-orang di dalam kabin memang tidak punya senjata sama sekali? Sambil berpikir demikian, Thor menjadi lebih berani. Dia melangkah maju beberapa langkah, sambil tetap mengarahkan pistol ke kepala Li Yunfei. Li Yunfei tampak seperti baru bangun tidur. Ia membuka matanya yang masih mengantuk dan melihat Thor, lalu langsung terkejut. Siapa kau? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Oh, kau tampak agak familiar. Mungkinkah kau seorang ahli asing? Kita pernah bertemu beberapa kali di kamp militer. Hei, kawan, tenanglah. Mengapa kau menodongkan pistol ke kepalaku? Bisakah kita membicarakan ini? Thor menatap Li Yunfei dengan garang dan menggeram. Diam. Jika kau bicara sepatah kata lagi, aku akan menodongkan pistol ke mulutmu, menarik pelatuknya, dan pelurunya akan keluar dari pantatmu. Aku akan mencabik-cabik isi perutmu. Oke, sekarang kau mengerti situasimu, kan? Katakan padaku, siapa lagi yang ada di rumah ini? Apakah kau punya cara untuk naik ke atas sana? Pria ini berkulit gelap, botak, menatap dengan mata seperti ikan mati, memiliki gigi putih pucat, dan memasang ekspresi garang. Dia tampak menakutkan. Li Yunfei tampak ketakutan dan buru-buru berkata, "Jangan tembak. Aku bukan orang jahat, aku tidak mengancammu. Michelle adalah satu-satunya orang di rumah ini. Kami berdua jatuh bersama, dan kami belum menemukan orang lain selain kamu. Kami menyalakan kayu bakar di sini untuk melihat apakah ada orang lain yang jatuh, sehingga kami semua bisa berkumpul di sini. Kami hanya tidak mengerti mengapa kamu menunggu selama 2 hari setelah mencapai kaki gunung dan tidak kembali ke atas. Sialan, kau tanya kenapa aku tidak naik ke atas? Siapa yang tahu berapa banyak dari kalian? Atau apakah kalian akan menyerangku? Kenapa aku sebodoh itu memanjat ke sini? Sekarang aku akhirnya berada di atas angin. Haha. Aku akan membuat kalian merasakan sakitnya hidup di hutan selama beberapa hari." Wajah dan leher Thor dipenuhi gigitan nyamuk, dan sekarang dia memperlihatkan giginya. Tampak sangat menakutkan, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Kenapa? Tidak bisakah kita semua hidup berdamaian? Kita tidak punya senjata. Jadi bagaimana mungkin kita menyerangmu? Bahkan jika kita punya senjata, mengapa kita harus menyerangmu? Bukankah lebih baik jika kita menunggu tim penyelamat tiba dan semua orang bisa hidup damai? Tanya Li Yunfei dengan tatapan kosong. Akur? Menunggu tim penyelamat? Haha, dasar monyet pengecut, kau terlalu naif. Dengan pengalaman bertahan hidup di alam liar selama bertahun-tahun, kita tidak bisa keluar dari sini, dan tidak akan ada yang datang menyelamatkan kita. Daripada banyak orang berbagi sumber daya yang terbatas ini, aku lebih suka memilikinya sendiri. Cukup omong kosong, buka pintunya sekarang. Aku harus masuk dan memeriksa apakah kau berbohong, kata Thor, sambil mengerahkan pistolnya ke kepala Li Yunfei, memerintahkannya untuk membuka pintu.
Li Yunfei sudah lama menarik kembali senapan berburunya ke dalam ruang penyimpanan kecilnya, membiarkan tangannya kosong dan tampaknya tanpa niat menyerang sama sekali. Pintu kayu itu tidak terkunci. Pintu itu mudah dibuka dengan sedikit dorongan. Sesampainya di pintu masuk gua, sebuah batu besar menghalangi jalan, sehingga perlu sedikit usaha untuk mendorongnya hingga terbuka. Dorongan itu menghasilkan suara aneh, yang membangunkan Michelle. Yun, kenapa kau kembali? Oh tidak, Thor, kenapa kau di sini? Kenapa kau menodongkan pistol ke Yun? Kenapa ini terjadi? Michelle tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Melihat apa yang ada di depannya, dia merasa sangat buruk. Ini lebih buruk dari mimpi buruk. Hal yang paling dia takuti telah terjadi. Oh, jadi benar-benar hanya kalian berdua. Haha, syukurlah Tuhan memberiku kesempatan ini untuk mewujudkan mimpiku. Gadis kecil yang cantik sekali, aku benar-benar tidak bisa melewatkannya lagi. Dia benar-benar anugerah dari Tuhan. Thor, melihat bahwa mereka adalah satu-satunya dua orang tak bersenjata di seluruh gua, merasa sangat lega, menendang Li Yunfei hingga jatuh ke tanah, lalu berbalik dan menghalangi pintu dengan batu. Di dalam gua, ada lampu sorot, yang terus dinyalakan Michelle karena rasa takutnya. Karena adanya lampu, Thor dapat melihat seluruh tata letak gua dalam sekejap, sepenuhnya mengungkap pikiran jahat dan gilanya. Thor, apa yang kau lakukan? Kita berada di tim yang sama, di Asosiasi Kepala Bawang, yang sama. Apa yang kau lakukan melanggar aturan. Jika asosiasi mengetahuinya, mereka akan menyingkirkanmu. Michelle ketakutan, tetapi dia masih berusaha sekali lagi untuk menghentikan kekerasan Thor. Haha, kita tidak bisa keluar dari sini. Siapa yang akan tahu apa yang telah kulakukan? Oh, Michelle, melihat sosokmu yang menggoda dan sensual, tubuhku hampir meledak. Aku akan menidurimu sampai mati hari ini. Dengan kekasihmu dari Tiongkok yang menonton, kurasa aku akan lebih bersemangat lagi. Thor berteriak kegirangan sambil membuka ikat pinggangnya. Sama sekali tidak menganggap serius Li Yunfei. Thor sangat bersemangat seperti banteng yang sedang birahi, terengah-engah sambil menatap tubuh Michelle yang montok dan seksi. Seperti serigala yang telah haus selama puluhan hari melihat seekor anak domba putih kecil yang lembut dan lezat. Dia sudah melepas celananya, tetapi seperempat detik kemudian, dia ngeri menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Baru ketika senapan semi-otomatis itu direbut dari tangannya dan tubuhnya terlempar ke udara, dia merasakan penyesalan yang mendalam. Thor merasa bahwa jika Tuhan memberinya kesempatan lain, dia bisa duduk dan berbicara dengan baik. Setidaknya, dia bisa membahas apa yang telah terjadi padanya. Mengapa hal-hal aneh dan ganjil seperti itu terjadi? Ini benar-benar tidak logis. Sebelum Thor terbang ke udara dan menabrak dinding batu, Michelle menjerit ketakutan dan khawatir, karena dia melihat Li Yunfei yang lemah bangkit dari tanah dan dengan berani menghadapi kebrutalan Thor. Gerakannya tidak tampak cepat, dan dia sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan. Tetapi anehnya, dia berlari mendekati Thor dari belakang tanpa terluka, dan Thor bahkan tidak bereaksi. Dia merebut pistol dari tangan Thor dan meninju kepala Thor, tepat di belakang telinganya, membuat Thor terpental. Tubuh Li Yunfei seperti manusia biasa yang melawan beruang hitam raksasa di hadapan Thor yang kekar. Namun dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk membuat Thor yang seperti beruang itu terpental? Saat Thor melayang ke udara, Michelle sangat terkejut. Matanya yang indah memperlihatkan kejutan dan kegembiraan yang luar biasa. Dia berhasil, dia akhirnya terhindar dari pengalaman yang paling tragis. Adapun hal lain, dia tidak bisa memikirkan banyak hal. Dia melompat dari tempat tidur, tanpa alas kaki, berlari ke Li Yunfei, memeluknya, dan memberinya ciuman penuh gairah. Kali ini, Li Yunfei tidak menolaknya tanpa memahami perasaannya. Sebaliknya, lidah mereka bertemu, dan dia bisa merasakan ketakutan dari lidah dingin Michelle dan kegembiraan yang dirasakannya saat ini. Kekuatan fisik Thor melebihi ekspektasi Li Yunfei. Dia melayangkan pukulan sekuat tenaga, berpikir dia bisa menghancurkan kepala Thor. Namun, meskipun pukulan itu mengenai titik vital, membuat Thor terlempar dan menabrak dinding batu, Thor tidak mati. Dia hanya mengerang di tanah sejenak sebelum perlahan duduk. Darah terus menyembur dari telinga dan hidungnya. Dia menggosok matanya beberapa kali, tetapi dia masih tidak bisa melihat dengan jelas. Bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di depannya, dan telinganya berdengung seperti guntur. Kenapa? Sialan. Ada apa denganku? Umpatnya bingung. Begitu dia membuka mulutnya, beberapa tegukan darah menyembur keluar. Dia mencoba berdiri dengan menopang dirinya ke dinding dengan lengannya yang gemetar, tetapi gagal beberapa kali. Kerusakan akibat pukulan itu jauh lebih parah dari yang dia bayangkan. Dia merasa otaknya seperti berubah menjadi bubur, dan dia bahkan tidak bisa melanjutkan berpikir. Hanya beberapa adegan yang terfragmentasi terlintas di benaknya, dan dia tidak dapat mengingat peristiwa-peristiwa berurutan tersebut. Perjuangan Thor memengaruhi Michelle, yang meringkuk di pelukan Li Yunfei dan berseru dengan heran, "Ya Tuhan, dia masih bisa duduk, haruskah kita?" "Ya,
Tentu saja. Tapi bukan di sini, karena ini kamar tidur kami. Jika kami tidak bisa keluar, ini akan menjadi rumah kami. Membunuh seseorang di rumah kami bukanlah hal yang baik. Li Yunfei berkata dengan tenang, melepaskan Michelle, berjalan menghampiri Thor, meraih salah satu kakinya, dan menariknya keluar, meninggalkan jejak darah di tanah. Mereka sudah melakukan pembunuhan. Jadi mengapa mereka membicarakan dampak negatifnya? Michelle terdiam. Thor meronta lemah selama beberapa saat, mengeluarkan permohonan yang tidak jelas untuk meminta belas kasihan. Seolah-olah mengatakan sesuatu seperti, mari kita duduk dan bicara. Itu semua hanya kesalahpahaman. Li Yunfei mencibir, salah paham omong kosong. Kenapa kau tidak bilang itu salah paham saat kau melepas celanamu? Sialan, aku sudah tidur dengan gadis Prancis cantik ini beberapa kali dan tidak melakukan apa-apa. Tapi kau, dasar beruang hitam, langsung melepas celanamu. Jika ini salah paham, maka aku akan melemparkanmu dari tebing dan menyebutnya salah paham. Ini adalah pertama kalinya dia mempertimbangkan untuk membunuh seseorang, dan dia benar-benar melakukannya. Dia sebenarnya cukup gugup, pikirannya kacau. Bagaimana jika dia gagal dan berlumuran darah? Bagaimana jika dia melemparkannya dari tebing dan kepalanya hancur berkeping-keping? Namun, ketika ia mencengkeram kaki Thor dan melemparkannya dari tepi platform, semua kekhawatiran itu lenyap. Yah, apa yang terjadi jika dia dilempar? Biarkan binatang buas hutan kegelapan membersihkan tubuhnya yang hancur. Dengan bunyi gedebuk, terdengar suara gedebuk tumpul dari dasar lereng bukit, hampir tanpa jeritan, tidak berbeda dengan suara karung jagung yang jatuh ke tanah. Setelah melemparkannya, tangan Li Yunfei tetap melayang di udara. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa dia benar-benar telah membunuh seseorang, dan melakukannya dengan hati nurani yang bersih. Setelah pembunuhan itu, dia tidak merasakan rasa takut sama sekali. Mungkin karena mereka tidak melihat penampilan aneh orang yang meninggal, atau karena mereka tidak memenggal kepala orang lain dengan pisau, mereka tidak memiliki pengalaman langsung tentang kematian, sehingga mereka tidak merasa takut. Karena khawatir Michelle akan cemas, Li Yunfei segera kembali ke gua dan memblokir pintu masuk dengan batu. Michelle sedikit gemetar, dan bertanya dengan suara agak serak, apakah sudah diputuskan? Oh, Thor sangat ketakutan sampai jatuh dari tebing. Kau tahu, orang jahat selalu bersalah. Li Yunfei tersenyum santai, tetapi setelah berbicara, dia menyadari bahwa suaranya juga terdengar kering. Terima kasih, Cloud. Michelle perlahan berjalan ke sisinya, memeluk lehernya erat-erat, dan merasakan suhu tubuh serta detak jantungnya melalui pelukan itu. Setelah bertemu dengan Thor yang pemarah dan tak tahu malu, aku menyadari betapa baiknya dirimu. Jika kita benar-benar tidak bisa keluar, izinkan aku menjadi istrimu. Aku serius. Hehe, jangan terlalu banyak berpikir. Tidurlah, dan semuanya akan baik-baik saja. Li Yunfei menghibur mereka. Keduanya berbaring kembali di ranjang papan kayu yang dilapisi jerami, ditutupi selimut yang terbuat dari kulit serigala dan kulit domba hitam. Anehnya, mereka merasakan kehangatan dan kedamaian. Hanya setelah mengalami konflik dan bahaya yang hebat barulah kita menyadari betapa berharganya hidup sederhana dan damai. Kali ini, keduanya tidur sangat nyenyak dan tenang. Hanya terbangun setelah merasakan keributan binatang buas di hutan. Mereka saling memandang di tempat tidur, tersenyum tipis, lalu dengan malas bangun. Selamat pagi, Yun sayangku. Rasanya sungguh menyenangkan melihat sinar matahari hari ini. Michelle mencium keningnya dengan senyum manis dan tatapan yang sangat tulus, tidak seperti sebelumnya ketika selalu ada unsur menggoda dan bermain-main dalam tatapannya. Selamat pagi, Michelle. Li Yunfei mendongak ke arah cahaya di dalam gua dan tersenyum. Mungkin sudah tengah hari. Mereka bangkit, mematikan lampu sorot, menyingkirkan batu besar di pintu masuk gua, dan sampai ke platform. Matahari siang bersinar langsung ke platform melalui celah-celah di puncak gunung. Keduanya mengeluarkan tikar dari kulit serigala, menyalakan api, dan menikmati berjemur di bawah sinar matahari yang langka. Thor benar-benar jatuh dari sini? Michelle mendekat ke pria itu dan bertanya sambil menunjuk ke platform di depan mereka. Oh, tentu saja, aku tidak pernah berbohong. Lihat, dengarkan semua suara bising di lereng bukit itu. Hewan-hewan liar di hutan pasti sedang menikmati makanan lezat yang langka. Mereka membantuku membersihkan sampah, tetapi ada sisi negatifnya begitu hewan-hewan liar mulai menyukai bau manusia, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sambil berbicara, Li Yunfei berjalan ke platform dan, memanfaatkan sinar matahari siang, mengamati situasi di bawah lereng bukit. Beberapa serigala abu-abu dan beberapa serigala liar sedang mencabik-cabik mayat Thor. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, dan setiap kali mereka memperebutkan mayat itu, terjadilah perkelahian. Namun, perkelahian itu tidak sengit. Lagi pula, makanan tersedia dengan mudah, dan kedua kelompok itu seimbang, sehingga tidak ada yang ingin bertarung sampai mati. Li Yunfei bahkan tidak melirik ransel Thor, dan juga tidak menyentuhnya,
karena takut tim penyelamat mungkin menggunakan teknologi modern untuk memecahkan kasus kematian pria itu begitu mereka tiba. Michelle dengan penasaran mengintip ke bawah dan melihat mayat Thor. Bukannya berteriak ketakutan, dia malah menghela napas lega. Sesungguhnya, ia hanya bisa menemukan ketenangan pikiran setelah melihat mayat Thor dengan matanya sendiri. Kekejaman Thor telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Hai Dong King tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, bahkan berhasil memburu 2 ekor kelinci liar di hutan gelap dan melemparkannya ke atas platform. Li Yunfei memujinya beberapa kali, lalu menyerahkan kelinci-kelinci itu kepada Michelle untuk ditangani. Dia memiliki urusan yang lebih penting. Dia mengeluarkan tali panjat dari ranselnya dan menyerahkannya kepada burung Girfalcon, bermaksud agar burung itu mengikat tali tersebut ke bagian luar celah. Li Yunfei memanjat dinding batu di samping platform, mencoba melarikan diri melalui celah di puncak gua. Sayangnya, bagaimanapun juga, Girfalcon itu adalah seekor elang. Meskipun Li Yunfei beberapa kali mencoba membimbingnya, Girfalcon itu, sambil mencengkeram tali, tanpa ragu-ragu bagaimana harus melanjutkan. 2 kali ia bahkan terbang keluar dari celah, masih tidak memahami maksud Li Yunfei, dan kembali dengan tangan kosong. Michelle tidak merasa gugup ketika melihat Li Yunfei berusaha keluar dari gua. Sebaliknya, dia menyaksikan aksinya dengan geli. Betapa kuatnya dia sampai mampu mendaki tebing yang hampir vertikal seperti itu. Meskipun dia sendiri tidak bisa mendakinya, dia mempercayai Li Yunfei. Dia yakin Li Yunfei pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya begitu mereka keluar. Li Yunfei kembali, terengah-engah dan bermandikan keringat, lebih lelah daripada jika dia telah berlari puluhan ribu meter. Burung elang itu juga sama lelahnya. Mendarat di atap rumah kayu, terlalu letih untuk bergerak. Li Yunfei diam-diam memberinya beberapa tegukan air dari mata air spasial, lalu mengirimnya pergi bersama seekor ikan spasial untuk menikmati santapan lezat di tempat lain. Michelle sudah menyiapkan makan siang untuknya kelinci panggang dan semangkuk sup daging kambing. Meskipun dia mulai agak bosan dengan daging, dalam kondisi yang sulit seperti itu, bisa menikmati makanan hangat adalah hal yang langka. Li Yunfei membasuh wajahnya dengan aliran air mata air di dekat kabin, duduk kembali di atas bantal di samping Michelle, dan menghela napas. Sangat sulit untuk mendaki ke sana. Tidak ada pengamanan. Jika terpeleset, bisa mati. Lupakan saja, aku akan coba lagi besok. Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan menyerah. Oh, sayang, akhirnya kau mau jadi suami liarku? Aku sangat bahagia. Michelle menyodok sepotong kaki kelinci untuknya dan tertawa gembira. Hehe, mari kita lihat apakah kita benar-benar tidak bisa keluar, kata Li Yunfei sambil menggigit daging kelinci. Kemampuan memasak Michelle telah meningkat. Rasa asinnya pas, tidak seperti saat pertama kali mereka pergi ke pegunungan, ketika dia dengan panik menaburkan garam di atasnya, sehingga tidak bisa dimakan. Menemukan wanita seperti ini sebagai istri tampaknya tidak terlalu buruk, tetapi memikirkan sepupunya di desa pegunungan membuatnya merasa kurang bahagia daripada yang dia bayangkan. Selama beberapa hari berikutnya, Li Yunfei melakukan berbagai upaya untuk melarikan diri melalui celah di puncak gunung, yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Kemudian dia mencoba menggunakan pedang panjang yang ditinggalkan oleh Taoist Lingsu untuk mengukir alur baru, hanya untuk menyadari betapa sulitnya mengukir alur baru di permukaan batu seperti itu. Sungguh luar biasa bahwa Taoist Lingsu mampu membuat begitu banyak alur sendirian. Hanya setelah mencobanya, Li Yunfei mengembangkan rasa hormat yang tulus kepada Taoist tua ini. Ia mengerahkan upaya luar biasa untuk mengukir 3 alur di dinding batu. Di baliknya terdapat sudut negatif, yang akan sulit dipanjat bahkan oleh seekor cicak. Bagi manusia untuk memanjatnya dengan tangan kosong akan menjadi tugas yang mustahil. Li Yunfei menyerah dan bersiap untuk tinggal di sini bersama Michelle sebagai pasangan yang hidup terisolasi. Namun, Michelle jatuh sakit. Li Yunfei memberinya setengah cangkir ramuan ruang angkasa untuk perlahan-lahan memperbaiki kondisinya. Dan kondisinya sedikit membaik, tetapi dia masih tidak bisa makan apapun. Li Yunfei tahu bahwa masalah itu berasal dari makan terlalu banyak daging. Tidak heran jika orang modern dengan pola makan seimbang akan jatuh sakit jika mereka makan daging setiap hari, di setiap waktu makan. Gua itu juga sangat lembab, dan 2 kulit serigala serta 1 kulit domba hitam tidak lagi cukup untuk mereka berdua. Michelle terserang flu dan demam ringan, jadi dia tidak bisa makan makanan berlemak. Li Yunfei merawatnya dengan baik selama 2 hari. Setelah menyadari bahwa masalahnya adalah pola makannya, dia meninggalkan senapan semi-otomatis untuknya dan membawa senapan berburu laras pendek bersamanya, bersiap untuk turun gunung mencari makanan untuknya. Michelle sangat bahagia. Meskipun tanpa sakit-sakitan, dia tetap tersenyum dan mengantarnya pergi. Baru setelah melihatnya turun dari lereng bukit dengan selamat, dia merasa tenang dan kembali ke gua untuk memulihkan diri. Di kaki bukit, Li Yunfei melihat beberapa pecahan tengkorak. Sisa tulang tampaknya telah dimakan oleh binatang buas di hutan. Kantung Thor telah dicabik-cabik oleh beberapa binatang liar, isinya berserakan di dekatnya. Ada beberapa makanan kemasan, tetapi Li Yunfei tidak menyentuhnya. Sebaliknya, dia memperhatikan banyak peluru senapan semi-otomatis,
yang dia simpan di ruang penyimpanan kecilnya untuk digunakan di masa mendatang. Burung Girfalcon muncul tepat pada waktunya, berputar-putar di atas kepalanya. Kali ini, Li Yunfei masih membawa ranselnya. Jika ia menemukan sesuatu yang merepotkan untuk dikeluarkan, ia masih bisa menggunakan ranselnya sebagai alasan. Michelle cerdas, dan dia menangani masalah ransel itu dengan lebih cerdas lagi. Setelah beberapa kali mencoba dan melihat bahwa Li Yunfei tidak ingin dia melihat ransel itu, dia berhenti membicarakannya. Dia sudah menyadari bahwa apapun barang bagus yang ada di dalamnya, Li Yunfei akan membiarkannya memilikinya, tanpa menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Hutan itu jauh dari tenang hari ini. Begitu mereka masuk, mereka melihat beberapa serigala abu-abu. Li Yunfei melirik ke belakang ke arah pondok kayu kecil di platform dan, menyadari penghuninya tidak dapat melihat apa yang terjadi di hutan yang gelap, melepaskan ular piton emas untuk melindungi mereka. Adapun ular piton hitam, waktu pelatihannya terlalu singkat. Meskipun patuh, Li Yunfei merasa tidak tenang dengannya. Ular piton kuning raksasa itu sangat bersemangat saat muncul. Matanya berkilauan hijau melihat serigala abu-abu di dekatnya. Li Yunfei telah menguliti serigala-serigala itu di ruang angkasa. Ular piton kuning raksasa itu telah memakan hampir semuanya. Apakah rasanya enak atau tidak diketahui. Tetapi bagi ular piton kuning raksasa itu, seleranya jelas telah berubah. Ia tidak lagi selalu makan ikan, sehingga nafsu makannya meningkat pesat. Begitu melihat serigala abu-abu yang menyerupai serigala, mereka langsung bersemangat untuk menerkam dan menangkap beberapa ekor untuk mengisi perut mereka. Serigala abu-abu itu menggeram beberapa kali lalu berbalik dan lari ketakutan. Ular piton emas itu memancarkan aura pembunuh yang kuat dan kehadiran yang mengintimidasi. Didorong oleh naluri hewani, serigala-serigala itu merasakan bahaya yang sangat besar dan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Mengikuti arah cahaya yang bergeser, mereka berjalan beberapa ratus meter lebih jauh ke dalam hutan. Beberapa tupai, yang tidak mampu menahan kehadiran ular piton emas yang mengintimidasi, malah mulai melemparkan buah-buahan liar kecil ke arah Li Yunfei dan ular piton itu dari pepohonan. Buah-buahan kecil berwarna merah ini, hanya sebesar ibu jari dan menyerupai buah hawthorn, hancur berkeping-keping saat mengenai ular piton emas, melepaskan aroma manis yang unik. Daging buahnya berminyak, dengan zat lengket yang menyerupai lendir. Awalnya, Li Yunfei tidak menyadarinya, tetapi ketika dia memasukkan salah satunya ke mulutnya, matanya tiba-tiba berbinar dan dia ingat apa itu. Itu adalah buah pohon yu. Jika berbicara tentang pohon yu, kebanyakan orang mungkin tidak tahu jenis tanaman apa itu. Namun, jika kita mengatakan bahwa kulit pohon yu dapat mengobati kanker, yang telah disertifikasi oleh lembaga-lembaga barat yang berwenang dan bahwa obat-obatan anti kanker telah dikembangkan dari ekstrak kulit pohon tersebut, maka semua orang akan memahami nilainya. Ketika sebuah perusahaan Amerika menemukan bahwa paklitaksel dalam kulit pohon yu memiliki sifat anti kanker, berita itu sampai ke Tiongkok. Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa harta karun berada tepat di samping mereka, dan mereka dengan panik mengupas kulit pohon yu. Tidak ada yang memperhatikan peraturan rinci untuk perlindungan spesies pohon berharga, dan sebagai akibatnya, kehidupan semakin banyak pohon yu berakhir secara tiba-tiba dalam semalam. Jumlah pohon yu di Sichuan tidak banyak, dan tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di Yunnan. Pohon-pohon ini jarang terlihat di dekat desa-desa tempat tinggal manusia, tetapi masih ada cukup banyak yang tersisa di pegunungan yang terpencil. Li Yunfei kemudian menyalakan lampu sorot dan dengan hati-hati memeriksa pohon besar tempat tupai kecil itu berdiri. Pohon itu sangat tebal, terlalu besar untuk dipeluk oleh satu orang, dan tingginya sekitar 20 atau 30 meter. Tajuknya besar dan dipenuhi biji pinus, sebagian besar berwarna hijau dan hanya sedikit yang berwarna merah. Secara logis, mengingat jam sinar matahari yang sangat singkat di sini, seharusnya tidak ada pohon yang begitu lebat. Terlebih lagi, buah yu biasanya matang di akhir musim gugur. Jadi kemunculan buah beriu merah pada saat ini benar-benar aneh dan hanya dapat dikaitkan dengan lingkungan dan iklim unik tempat ini. Saat kulit pohon yu tumbuh dewasa, kulit tersebut akan mengelupas secara alami. Li Yunfei melihat ke bawah dan memang menemukan banyak kulit pohon yang terkelupas di pangkal pohon. Dia mengumpulkan sebagian dan menaruhnya di tempat kecilnya. Tetapi sebagian besar sudah membusuk dan tidak dapat digunakan lagi. Pohon yu ini terlalu besar. Li Yunfei mencoba, tetapi kekuatan ruang kecilnya tidak mampu mencakup seluruh pohon. Jika kau bisa memasukkannya, dunia adalah milikmu. Jika tidak, tidak ada yang bisa kau lakukan, dan merasa cemas tidak akan membantu. Setelah kegembiraan awalnya, Li Yunfei diliputi kekecewaan. Benda ini tidak kalah berharga dari ginseng. Ini adalah tanaman yang benar-benar langka, dan menggali secara diam-diam akan berujung pada hukuman penjara. Tepat ketika saya hendak pergi, saya menemukan bahwa di sekitar pohon yu raksasa itu, terdapat beberapa pohon yu yang lebih kecil, masing-masing setinggi 4 atau 5 meter, dipenuhi buah-buahan kecil yang belum matang, hanya sebesar kacang, jauh lebih kecil daripada buah-buahan di pohon raksasa itu. Li Yunfei akhirnya menghela napas lega. Nah, ini baru benar. Buahnya seharusnya matang di bulan Oktober atau November. Jika semua buah yu matang pada waktu ini,
Dia akan ragu apakah itu benar-benar pohon yu. Tidak ada yang menyainginya di sini, tetapi dia tetap sangat gugup. Dia menyuruh ular piton emas dan langgir falcon untuk berjaga-jaga agar tidak ada hewan liar yang mendekat. Kemudian dia mengeluarkan peralatannya dari ruang kecil itu, mengayunkan beliungnya, dan mengayunkannya ke sana kemari. Setelah bekerja selama lebih dari 1 jam, sinar matahari kembali bergeser, dan akhirnya ia menempatkan beberapa pohon yu kecil ke dalam ruang kecilnya. Tanpa sinar matahari, tempat ini terlalu gelap, jadi Li Yunfei menggantungkan lampu sorot di mulut ular piton emas dan mengambil satu di tangannya sendiri sebelum melanjutkan perjalanannya. Seekor beruang hitam menjulurkan kepalanya dari lubang pohon, menggeram keras karena kesal, seolah-olah mencoba mencabik-cabik sesuatu yang mengganggu tidurnya yang nyenyak. Tetapi setelah hanya beberapa kali meraung, ia menutup mulutnya, melakukan salto keluar dari lubang, bangkit, dan lari. Sialan, ular piton sebesar itu berjalan tepat di depan pintu rumahku tanpa peringatan. Apakah seseorang bahkan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari? Namun, beruang hitam itu hanya berlari 4 atau 5 langkah sebelum tiba-tiba berbalik. Ia bingung. Ia pernah memakan ular piton sebelumnya, dan rasanya cukup enak, jadi mengapa ia lari terbirit-birit saat melihat pria besar ini? Namun, ular ini memiliki sedikit kecerdasan. Ular piton yang biasa dimakannya hanya berukuran 4 atau 5 meter dan setebal betis manusia. Ular ini, di sisi lain, memiliki pinggang setebal ember, kepala seperti baskom kayu, dan benda bercahaya di mulutnya. Sungguh menakutkan. Maka ia lari tanpa menoleh ke belakang, tanpa ragu-ragu, karena ia melihat ular piton raksasa menerkamnya. Ukurannya yang kecil, hanya sedikit di atas 1 meter, tidak sebanding dengan amukan makhluk setinggi 12 meter ini. Li Yunfei menghentikan ular piton emas itu. Mereka bahkan telah melihat seekor beruang hitam di kedalaman hutan. Apalagi yang mungkin mereka butuhkan? Tanpa perlindungan ular piton emas, senapan laras pendek 7 pelurunya sama sekali tidak cukup. Jika dia memiliki senapan semi-otomatis, dia bisa, seperti Thor, menerobos hutan gelap ini. Di sini terdapat beberapa pohon jujube, dan buahnya masih hijau. Namun, di bawah pohon jujube tersebut, terdapat sarang lebah liar. Tak heran jika beruang hitam tinggal di dekatnya, ternyata ia sedang menjaga sarang lebah liar tersebut untuk memakan madunya. Li Yunfei mencatat tempat ini. Jika dia harus tinggal di sini seumur hidupnya dan makanan menjadi langka, dia bisa datang ke sini untuk memetik kurma atau meminjam madu. Adapun madu di penyimpanan ruangnya, dia bisa menyimpannya. Dalam kondisi yang sulit seperti itu, tidak ada yang mengeluh karena memiliki terlalu banyak makanan. Dari tempat terbuka di hutan, Michelle melihat ke arah pondok. Ia telah menyalakan api di anjungan, tampaknya untuk memberi Li Yunfei penanda arah jika ia tersesat. Ia mulai khawatir karena Li Yunfei tidak kembali begitu lama. Li Yunfei merasa dia sudah cukup jauh menjelajah hari ini dan bisa membawa pulang beberapa anggur dan akar teratai dari ruang kecil itu. Adapun cara menjelaskannya, dia pikir Michelle cukup pintar untuk mengerti. Di hutan bawah tanah yang luas dan misterius, beberapa hal ajaib pasti akan terjadi. Karena ada hutan dan tanaman merambat, apa salahnya jika ada beberapa tanaman anggur liar? Karena ada sungai bawah tanah dan aliran air yang melimpah, apa salahnya jika ada beberapa akar teratai? Jika beberapa pankek besar muncul, dia benar-benar tidak bisa membayangkannya dan menjelaskannya kepada Li Yunfei. Tepat ketika dia hendak pergi, dia mendengar ringkikan dan derap kuda liar di depannya. Mereka bergerak sangat cepat. Li Yunfei berlari mendekat dengan rasa ingin tahu dan melihat ada sebuah lapangan terbuka di tengah hutan. 8 atau 9 kuda liar, dengan ukuran dan warna yang berbeda, berlari kencang seperti angin. Beberapa serigala mengejar mereka sebentar sebelum berhenti karena frustrasi. Pemimpinnya masih tetap Raja Serigala, tetapi anggota utama kawanan serigala telah dibunuh oleh Li Yunfei. Saat ini, anggota yang dipimpinnya hanyalah beberapa serigala betina kecil dan beberapa serigala muda. Keberadaan kawanan serigala tentu memiliki arti penting dalam rantai makanan, dan Li Yunfei tidak ingin memusnahkan mereka. Namun, Raja Serigala sangat waspada. Ia menemukan Li Yunfei, mengeluarkan raungan ketakutan, dan melarikan diri bersama para prajuritnya yang tua, lemah, dan terluka. Burung Girfalcon yang sedang terbang tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang dan terbang ke tengah ruang terbuka, lalu berputar-putar di udara. Li Yunfei berputar mengelilingi beberapa semak yang lebih tinggi dari manusia dan melihat bangkai ular piton hitam raksasa, yang ukurannya tidak lebih kecil dari yang telah ia taklukkan. Bangkai itu sudah lama membusuk, hanya menyisakan tumpukan sisik hitam. Di perutnya, terlihat bangkai ikan aneh, yang belum sepenuhnya membusuk, hanya menyisakan lubang di perutnya dan sebuah batu seukuran bola sepak yang memancarkan cahaya redup. Di sekeliling batu itu, terdapat lebih dari 100 ular berbisa dengan berbagai warna. Dengan hati-hati menghindari lokasi bangkai ular piton, diam-diam dan misterius menjulurkan lidah mereka di sekitar batu yang sedikit bercahaya itu. Ikan ini merupakan spesies khas sungai bawah tanah. Matanya biasanya sangat kecil, terkadang bahkan tidak terlihat. Namun, ikan ini memiliki sifat ganas dan ukuran tubuh yang besar,
menjadikannya makhluk dominan di sungai. Serigala yang jatuh ke sungai beberapa hari lalu dimakan oleh jenis ikan ini, yang hampir menyeretnya ke perairan dalam sekali teguk. Ikan aneh ini agak lebih kecil, tetapi menelan meteorit sebesar bola sepak bukanlah masalah baginya. Masalahnya adalah, meskipun bisa menelannya, ia tidak mampu menahan energi aneh yang terkandung dalam meteorit tersebut. Diperkirakan bahwa ketika muncul ke permukaan, meteorit itu terlihat oleh seekor ular piton hitam yang lewat dan ditelan oleh ular piton tersebut. Ular piton hitam raksasa itu tertarik pada energi yang terpancar dari meteorit, tetapi ia tidak mampu menahan radiasi dari meteorit di dalam tubuhnya dan segera mati dalam penderitaan. Mayatnya membusuk, dan ikan aneh serta meteorit di dalam perutnya kembali terlihat, menarik perhatian ular-ular berbisa di dekatnya, yang kemudian berkumpul di sekitarnya. Li Yunfei teringat lokasi tempat ia jatuh kawah besar itu yang mungkin disebabkan oleh meteorit. Ia juga pernah mendengar Chu yang menyebutkan bahwa 2 meteorit telah jatuh di dekat reruntuhan kuil Taois, dan citra satelit telah diambil dari meteorit-meteorit tersebut. Ia hanya tidak menyangka meteorit yang satu ini berada di dalam gua bawah tanah. Ruang kecil Li Yunfei sangat membutuhkan meteorit ini, jadi dia tidak akan bersikap sopan kepada ular-ular berbisa ini saat ini. Dia berjalan ke lokasi yang, menggunakan kekuatan ruang kecilnya, dan menempatkan meteorit itu di dalamnya. Benda ini sama sekali tidak perlu dibersihkan. Ia dibersihkan oleh energi khusus dari ruang kecil tersebut, kemudian secara otomatis melayang di udara dan menyatu dengan matahari kecil di langit. Ular berbisa dengan besi panas yang diikatkan pada matahari kecil itu merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan jatuh, mendarat di cabang pohon jujube, sehingga terhindar dari kematian. Ia mendesis dengan ganas, berusaha mati-matian memanjat kembali ke tanah menyusuri dahan. Jika ia punya pikiran, pasti ia akan menangis, akhirnya bebas, akhirnya tidak lagi terikat. Adapun soal balas dendam, ia tidak terlalu peduli. Sampai ke tanah dan meregangkan tubuhnya yang kaku dan terikat adalah hal yang terpenting. Namun, tepat ketika pria berkepala besi itu memikirkan hal ini, dia merasakan getaran di ruang kecil itu, dan seluruh tanah tampak ditarik oleh kekuatan aneh, mengembang dan membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pohon jujube tempat besi cap berada tumbuh di puncak sebuah bukit kecil. Bukit itu seolah telah meminum semacam obat, dan setelah bergoyang, tiba-tiba menjulang 3 atau 4 meter lebih tinggi, membuat bebatuan menjadi lebih padat dan tebal, memberikan kesan kuno dan berat. Kolam mata air di samping bukit telah meluas sekitar seperempatnya, dan air yang menyembur dari sumbernya yang bergelembung memiliki warna hijau zamrud yang samar. Di tengah kolam, warna hijaunya bahkan lebih pekat, seperti giok, jernih dan memikat, jelas berbeda dari air mata air biasa di sekitarnya, menampilkan kualitas yang berbeda. Setelah Li Yunfei mengumpulkan meteorit itu, ia memasuki ruang kecil tersebut untuk mengamati perubahannya. Di dalam, ia melihat bahwa setelah menyerap meteorit kecil, ruang kecil itu sebenarnya menjadi lebih besar dan energi spiritualnya lebih melimpah, bahkan lebih baik daripada efek batu giok senilai 1 atau 2 juta. Terutama matahari kecil di langit, setelah menyerap energi ini, menggantung tinggi di langit, agak menyerupai matahari sungguhan. Roh Li Yunfei sepertinya dapat merasakan sedikit kehangatan di ruang kecil itu. Li Yunfei tidak bisa langsung menghitung luas permukaannya, tetapi dia memperkirakan luasnya beberapa kilometer persegi. Namun, bukit kecil dan kebun di tengahnya memisahkan planet kecil ini dari ladang besar manapun. Selain itu, ginseng yang ditanam di masa lalu terlalu rapat. Setelah lahan yang kecil diperluas, ginseng tumbuh di mana-mana, dengan satu tanaman setiap beberapa meter. Ginseng yang awalnya dibudidayakan secara buatan kini telah menjadi ginseng liar, sehingga sangat sulit untuk merawatnya secara terkonsentrasi. Hal yang paling menyenangkan bagi Li Yunfei adalah kolam mata air spasial itu telah membesar. Kolam yang membesar itu belum penuh, dan melalui sumber mata air hijau muda menyembur keluar dengan cepat, penuh dengan energi spiritual. Sebuah kolam kecil yang digali di dekatnya juga menjadi lebih besar. Dulunya kolam itu terisi setengah air, tetapi sekarang kering, hanya tersisa lapisan tipis air yang hampir tidak menutupi akar teratai putih yang lembut. Lebah-lebah kecil yang rajin itu, terkejut oleh getaran di udara, berdengung dan terbang ke sana kemari seperti lalat tanpa kepala. Hanya dalam beberapa hari, beberapa sarang lebah yang dipindahkan hari itu telah tumbuh menjadi koloni yang jauh lebih besar. Sekarang, saat mereka terbang keluar dengan panik, mereka tampak seperti gugusan awan kuning yang menari-nari liar di langit. Li Yunfei menarik ular berkepala besi yang berusaha melarikan diri ke ladang ginseng. Ular itu terkejut dan mencoba menggigit, tetapi meleset. Ia tidak bisa menggigit roh kapanpun ia mau. Bahkan ular piton hitam raksasa yang bersembunyi di pintu masuk gudang anggur pun memejamkan matanya karena kasihan, meratapi nasib ular berbisa malang itu. Beraninya kau menggigit manusia yang begitu menakutkan? Kau sungguh kurang ajar. Dasar bodoh yang tak bisa diperbaiki, masih saja mencoba menyerangku. Bagaimana mungkin aku berani membiarkanmu keluar dengan ular berbisa seperti itu? Aku akan mengikatmu ke batu matahari untuk menghukummu. Kata Li Yunfei, sambil mencari tali lain dan mengikatnya kembali ke matahari kecil di langit. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini,
Li Yunfei segera meninggalkan ruangan kecil itu dan kembali ke kenyataan. Dia menemukan bahwa ular-ular berbisa di dekatnya telah mengamuk. Setelah kehilangan aura meteorit, mereka menjulurkan lidah mereka, mencoba mencari penyebab hilangnya aura tersebut. Beberapa ular yang lebih agresif bahkan mulai menyerang jenis mereka sendiri. Li Yunfei membawa Gear Falcon dan ular piton emas pergi, tetapi mereka segera dikelilingi oleh ular-ular berbisa yang mengamuk. Ketika mereka kembali ke kabin, Michelle akhirnya menghela napas lega dan bercanda. Kau pergi begitu lama. Kukira kau meninggalkanku dan pergi sendirian. Bagaimana mungkin? Aku, Li Yunfei, bukanlah orang seperti itu. Bahkan jika aku pergi, aku akan terlebih dahulu mendapatkan potongan daging berlemak ini. Li Yunfei tersenyum dan mengeluarkan 5 tandan anggur, 2 akar teratai, segenggam kacang pinus, dan beberapa kenari yang dipetiknya dari hutan dari ranselnya. Aku tidak gemuk, aku daging segar, benar-benar lezat. Michelle mengerti lelucon kecilnya dan merasa bahwa pria ini telah berubah. Seolah-olah dia tahu dia tidak bisa hidup tanpanya dan tidak menolaknya seperti sebelumnya. Ketika dia melihat apa yang dikeluarkan Li Yunfei dari ranselnya, dia langsung mengeluarkan serangkaian seruan. Ya Tuhan, ada anggur di sini? Bukankah anggur seharusnya tumbuh di tempat yang cerah? Anggur-anggur ini sangat besar dan berkilau indah. Tidak ada satupun anggur busuk. Apakah ada tempat sebagus ini di hutan yang gelap ini? Sedangkan untuk akar teratai, aku tidak akan berkomentar. Karena aku belum pernah melihat akar teratai seputih dan sesempurna giok. Bahkan dari jarak ini, aku hampir bisa mencium aroma harum akar teratai yang mempesona. Soal kacang kenari dan kacang pinus ini, aku bisa menerimanya dengan tenang, karena bentuknya agak biasa saja ya. Bagaimana menggambarkannya? Bentuknya tidak mengkilap dan agak berbau busuk seperti tanah yang khas dari hutan Lower Strait. Oke, sayang, jangan menatapku seperti itu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Melihat benda-benda ini tiba-tiba membuatku lapar. Kau tahu, tadi malam aku bahkan bermimpi makan anggur. Michelle dengan gembira mengambil seikat anggur dari meja batu, dan tanpa mencucinya, ia memetik satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa manis dan harumnya langsung membangkitkan selera makannya. Penyakit aneh yang dideritanya beberapa hari terakhir tampaknya telah sembuh dalam sekejap. Melihat bahwa Li Yunfei menikmati makanannya dan tidak lagi menanyakan asal-usulnya, Li Yunfei menghela napas lega dan dengan lemah menjelaskan, sebenarnya, ada banyak hal di hutan gelap. Hanya dalam jarak pendek ini aku berjalan, aku menemukan beberapa pohon jujube dengan banyak buah, dan bahkan ada sarang lebah liar di bawah pohon-pohon itu. Oh, dan aku juga menemukan beberapa buah beriyu. Jika kita tidak punya apapun untuk membersihkan langit-langit mulut, buah beriyu ini akan menjadi pilihan yang baik. Sambil berbicara, Li Yunfei mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus daun dari ranselnya. Saat membukanya, ia menemukan lebih dari 20 buah hiu kecil di dalamnya. Buah-buahan itu berwarna merah dan tampak seperti ceri yang lebih besar, dengan warna yang sangat cerah. Wow, itu luar biasa. Kamu pergi keluar dan membawa pulang begitu banyak makanan lezat. Kalau aku tahu, aku akan menyuruhmu mencari makanan setiap hari. Michelle berseri-seri gembira, makan dengan lahap untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba berbalik, memeluk leher Li Yunfei, dan mencium bibirnya. Li Yunfei berhenti menghindari topik tersebut, karena tiba-tiba ia menyadari bahwa semua orang masih memiliki pasta gigi, sehingga napas mereka relatif normal. Jika mereka benar-benar hidup seperti orang barbar dan tidak memiliki pasta gigi untuk menyikat gigi, betapa tidak nyamannya berciuman satu sama lain. Nikmati hidup selagi bisa, karena besok kau mungkin mati. Entah mengapa, pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dan tangannya melingkari pinggang Michelle yang lembut dan ramping, mencium bagian-bagian tubuhnya yang lembut. Tangannya mulai menjelajah, perlahan bergerak turun hingga menyentuh bokongnya yang montok dan bulat. Sensasinya begitu luar biasa. Bahkan sentuhan yang tadi sengaja pun menghadirkan sensasi yang intens. Mungkin karena dia telah menekan perasaannya terlalu lama. Sejak putus dengan Qin Yao, dia tidak mencari wanita lain selama 6 bulan terakhir. Begitu tubuh pria dewasa terbakar gairah, sulit untuk memadamkannya. Ketika Li Yunfei, terengah-engah, mengangkat satu tangannya ke dada Michelle yang tinggi dan kencang, wanita Prancis itu sedikit panik. Dia berjuang beberapa kali, hanya untuk mendapati ikat pinggangnya terlepas. Tangan lainnya mengikuti, telapak tangannya yang panas menyentuh pantatnya yang dingin dan halus. Dia merasa jantungnya berdebar kencang. Dalam sekejap, pikirannya kosong. Berbagai pikiran kompleks berkecamuk di dalam dirinya. Tetapi pada akhirnya, dia hanya memeluk Li Yunfei erat-erat, membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Li Yunfei tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Keduanya bermandikan keringat, menghirup aroma kuat satu sama lain, berharap mereka bisa menyatu menjadi satu tubuh. Baru pada saat inilah Li Yunfei menyadari bahwa dia mencintai segala sesuatu tentang aromanya. Bahkan bau keringatnya pun memiliki aroma memikat yang membangkitkan emosinya. Gabungan keduanya menciptakan aroma tubuhnya yang sempurna, membuatnya gila dan tak mampu menahan diri. Keduanya tetap tak bergerak,
Dua tubuh berapi-api mereka menyatu menjadi satu di depan meja batu. Keringat membasahi debu di tanah, dan benturan penuh gairah itu membuat wanita itu menjerit puas. Mungkin hanya melalui pertarungan nyata dan intens Li Yunfei dapat memahami betapa ia mencintai bokong menggoda wanita ini. Mungkin ia belum berani mengakuinya sebelumnya, tetapi menyingkirkan semua keraguannya, mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, dan membiarkan instingnya mengalir bebas adalah satu-satunya cara untuk memuaskan mereka berdua. Michelle pulih dari sakitnya dan tampak memiliki energi tak terbatas untuk melawan Li Yunfei setiap hari, berkeringat deras. Adapun curah hujan di luar gua, mereka tidak lagi mempedulikannya. Namun, setelah cuaca tiba-tiba cerah, mereka mendengar suara tembakan yang deras dari dalam gua. Sebuah tim penyelamat yang terdiri dari lebih dari 10 orang tiba terlambat, muncul di tempat mereka pertama kali terjatuh. Li Yunfei tiba-tiba merasa Tuhan sedang mempermainkan keadaan. Mereka sudah memutuskan untuk tidak keluar, dan bahkan telah setuju dengan wanita di sampingnya untuk hidup seperti orang liar. Jadi mengapa tim penyelamat tiba-tiba muncul? Sudah setengah bulan sejak hari kejadian. Jika ada bahaya nyata, mereka pasti sudah mati sejak lama. Di mana para penyelamat ini selama ini? Michelle juga tercengang. Dia baru saja selesai bersenang-senang dan bahkan belum berpakaian dengan benar ketika tiba-tiba dia melihat tim penyelamat dengan obor muncul di sudut gua. Dia sangat bingung sehingga dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Di dalam gua, keduanya dapat hidup bahagia sebagai pasangan liar. Tetapi begitu mereka keluar, identitas, latar belakang sosial, dan hubungan mereka akan menentukan masa depan mereka. Mereka tidak dapat bertindak hanya berdasarkan naluri sederhana. Inilah perbedaan antara manusia dan hewan liar. Memikirkan semua kekacauan dalam keluarganya, Michelle merasa sangat bahagia dan puas sejak memutuskan untuk bersikap liar bersama Li Yunfei. Dia tidak perlu memikirkan hal lain. Dalam 10 hari terakhir ini, dia akhirnya menikmati kebahagiaan menjadi seorang wanita, wanita sejati. Sialan, kehidupan bahagia kita baru saja dimulai dan bajingan-bajingan ini menghancurkannya. Memiliki pilihan lain hanya membuatku merasa lebih buruk. Li Yunfei merangkul pinggang Michelle, dan wanita itu bersandar di pelukannya, tetap diam untuk waktu yang lama. Ya, semua rencana mereka berantakan. Harapan untuk keluar hanya membuat mereka merasa tersesat. Setelah menyaksikan tim penyelamat mencari tanpa tujuan di hutan gelap selama 2 hari, mereka berdua akhirnya mengambil keputusan. Mereka menyalakan tumpukan kayu bakar di teras kabin, dan nyala api menerangi jalan pulang mereka. Tim penjelajah akhirnya menemukan api di platform dan dengan cepat menuntunnya ke dasar lereng bukit. Kemiringan lereng bukit itu membuat para prajurit takjub. Jejak tubuh Thor di dasar lereng bukit telah lama hanyut oleh binatang liar dan air banjir. Tidak ada seorang pun yang pernah menemukan atau bahkan memikirkan tempat ini. Melihat Li Yunfei dan Michelle bersama, menjalani kehidupan yang tidak seburuk yang mereka bayangkan, sangat mengejutkan dan membingungkan tim penyelamat. Li Yunfei sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak mau menjelaskan, bahkan tidak mau berbohong. Namun, ia secara proaktif menjelaskan asal-usul senapan semi-otomatis di tangannya, dengan mengatakan bahwa ia menemukannya di hutan. Ada jejak mayat di dekatnya, yang kemungkinan dimakan oleh binatang liar, dan ia tidak dapat mengidentifikasi siapa mereka. Alasan ini adalah sesuatu yang telah ia diskusikan dengan Michelle. Itu adalah cara yang paling sederhana dan mudah. Meskipun mungkin ada beberapa konsekuensi. Selama mereka berdua tidak mengatakan apapun, tidak seorang pun akan dapat menebak apa yang telah terjadi. Ketua tim penyelamat bertanya kepada mereka di mana jejak tubuh dan senapan semi-otomatis ditemukan. Li Yunfei dan Michelle menjawab dengan jujur, mengatakan bahwa itu berada di dekat hutan di dasar lereng bukit, dan bahwa jika mereka mencari sekarang, mereka mungkin menemukan beberapa petunjuk. Namun, hujan beberapa hari yang lalu begitu deras sehingga membersihkan semuanya. Ransel Thor, yang telah terkoyak-koyak oleh binatang buas, tidak dapat ditemukan dimanapun. Bahkan jika ada, ransel itu sudah lama tertutup lumpur dan dedaunan. Li Yunfei juga secara proaktif melaporkan kepada para pejabat militer tentang gua kecil di belakang rumah kayu itu, mengatakan bahwa di dalamnya terdapat jenazah Taois Lingsu, yang diidentifikasi dari pedang patah di sampingnya. Karena kakeknya memiliki hubungan dengan Taois Lingsu, dia pernah mendengar tentangnya. Dia adalah kepala biara dari kuil Taois yang bobrok di puncak gunung yang telah menghilang beberapa tahun yang lalu. Pihak militer tidak terlalu memikirkan hal ini. Lagi pula, mereka akan menggeledah Li Yunfei dan Michelle setelah menyelamatkan mereka, dan mereka akan diinterogasi secara singkat oleh militer. Lagi pula, jumlah korban tewas hari itu tidak tinggi, tetapi jumlah orang hilang juga tidak sedikit. Mengesampingkan semua hal lain, mereka harus menulis laporan tentang bagaimana mereka jatuh dan bagaimana mereka hidup di hutan bawah tanah, dan menyerahkannya ke departemen terkait. Setelah menemukan Li Yunfei dan Michelle, dan melihat bahwa mereka dalam keadaan sehat, para tentara mencari di area tersebut selama 2 hari lagi. Karena tidak menemukan apapun, mereka akhirnya membawa mereka pergi. Di lokasi kecelakaan, sebuah jembatan apung sederhana membentang di atas air, dengan tangga tali terpasang di atasnya.
Anggota tim penyelamat memberitahu Li Yunfei bahwa ada ikan-ikan besar dan mengerikan di sungai bawah tanah yang mungkin akan memakan manusia. Prajurit pertama yang turun tidak beruntung. Dia diserang segera setelah mendarat, dan setelah hanya memberikan peringatan singkat, dia menghilang begitu saja. Kematian petugas penyelamat pertama telah menunda seluruh operasi penyelamatan hingga saat ini. Saya mendengar ada banyak perdebatan di tingkat yang lebih tinggi. Beberapa mengatakan penyelamatan harus dilanjutkan untuk mengetahui situasi di bawah tanah. Yang lain tidak ingin bertanggung jawab, mengatakan terlalu berbahaya di sana, dan bahkan jika seseorang jatuh, tidak ada harapan untuk bertahan hidup, jadi kita tidak boleh membuang tenaga dan sumber daya untuk hal-hal yang tidak berarti ini. Setelah melalui beberapa negosiasi, dan dengan desakan kuat dari Chuyang, tim penyelamat melanjutkan pelaksanaan perintah penyelamatan dan akhirnya berhasil mencapai gua bawah tanah, menyelamatkan Li Yunfei dan Michelle. Namun, karena Li Yunfei dan Michelle berhasil menemukan senjata itu, dapat dipastikan bahwa seorang tentara atau ahli asing lainnya pasti telah jatuh. Tetapi bahkan setelah mereka menyalakan api di platform kabin, pihak lain tidak muncul. Mereka mencari selama beberapa hari lagi tanpa menemukan siapapun, jadi mereka pasti telah tewas. Mengikuti tangga tali, Michelle dan Li Yunfei memanjat keluar satu persatu tanpa membutuhkan bantuan, karena mereka dalam kondisi fisik yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada anggota tim penyelamat. Mereka memanjat tangga tali yang begitu tinggi hampir tanpa istirahat, dan mencapai puncak dalam sekali jalan. Begitu mereka sampai di puncak, mereka memejamkan mata, dan staf medis secara otomatis mengelilingi mereka, memasangkan kacamata pelindung, membantu mereka naik ke tandu, dan mengirim mereka kembali ke kamp medis di tengah perjalanan mendaki gunung. Li Qichun dan Li Yunchong belum pergi. Mereka sudah tahu tentang hilangnya Li Yunfei, tetapi mereka tidak berani memberitahu keluarga Li Yunfei. Li Qichun percaya bahwa karena dia telah membawa keponakannya keluar, jika sesuatu terjadi pada keponakannya dan dia kembali bersama putranya, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Bahkan jika tidak ada yang memukulinya, dia akan dibanjiri ludah penduduk desa. Melihat Li Yunfei kembali dengan selamat, ia sangat bahagia hingga air mata menggenang di matanya. Ia membantu Li Yunfei naik ke tandu dan mengikutinya ke tenda medis, sambil berulang kali berkata, "Fua, senang sekali kau kembali. Jika kau tidak kembali, aku tidak akan berani kembali ke desa. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, tetapi kakekmu pasti akan menamparku sampai mati." Li Yunfei digendong ke tempat tidur rumah sakit dan menghiburnya sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin? Kau tahu kakekku, kan? Seberapa besar pun masalahnya, dia hanya akan marah dan mengumpat beberapa kali, lalu selesai. Apakah ada yang pernah melihatnya menyentuhku? Lagi pula, ini hanya nasib burukku, tidak ada hubungannya denganmu, Paman. Bukan hanya aku, ada beberapa orang lain yang hilang, tetapi ku dengar hanya Michelle dan aku yang ditemukan." Li Qichun berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. "Ini berbeda. Kakekmu tidak akan memukul orang karena hal-hal sepele, tetapi jika dia benar-benar kehilanganmu, dia akan memukuliku sampai mati dan itu terlalu ringan. Ketika aku masih kecil, kakekmu sering memukuliku." Saat mereka sedang berbicara, Michelle juga dibawa masuk ke ruang perawatan. Mata Li Yunchong langsung berbinar, dan dia berbisik licik di telinganya, "Gadis Prancis ini jatuh di tempat yang sama denganmu. Apa kalian berdua tahu? Hehe, kau tidak bisa menipuku. Ini hutan gelap, apapun bisa terjadi. Pergi dari sini." Li Yunfei sedang bad mood dan tidak ingin berurusan dengan Datou yang sedang murung. Michelle tidak mengerti bahasa Mandarin, tetapi dia bisa merasakan emosi dalam kata-kata Li Yunfei, jadi dia cepat tersenyum dan bertanya, "Sayang, apa yang terjadi?" Mereka semua ditutup matanya. Jadi meskipun Anda bisa mendengar seorang pria berbicara, Anda tidak bisa melihat siapa orang itu. "Bukan apa-apa, aku sedang mengobrol dengan beberapa teman dari desa. Mereka semua sangat senang melihatku kembali dengan selamat dan ikut merayakan bersamaku," kata Li Yunfei, meremehkan keseriusan situasi tersebut. "Baguslah. Aku akan menelepon keluargaku sebentar lagi untuk memberitahu mereka bahwa aku selamat. Aku yakin mereka pasti sangat khawatir karena aku hilang begitu lama," kata Michelle. Tak lama kemudian, staf medis mulai memberikan infus glukosa kepada mereka, dengan mengatakan bahwa itu untuk mengisi kembali nutrisi mereka, dan bahwa tes dan tindakan disinfeksi lainnya akan dilakukan kemudian. Dikelilingi kegelapan, Li Yunfei tidak bisa berbuat apa-apa. Karena selalu ada orang di sekitarnya, dia tidak bisa berbicara lama dengan Michelle. Li Qichun memberitahunya bahwa setelah dia menghilang, Institut Penelitian Bisa Ular akhirnya menghasilkan generasi baru penawar bisa ular. Beberapa di antaranya cukup efektif, sementara yang lain hanya memiliki efek ringan, tetapi semua korban yang diracuni selamat. Selama perawatan ini, metode pengobatan tradisional Tiongkok yang digunakannya diakui oleh para ahli medis. Profesor tahu secara khusus memujinya dan bahkan menyatakan minat untuk mempromosikan obat ular ini, memproduksinya secara massal, dan menjadikannya obat penawar racun ular terlaris di seluruh negeri. Namun, Li Qichun takut membocorkan resep rahasia keluarganya, jadi dia tidak langsung setuju.
Profesor Tao juga memiliki urusan mendesak yang harus diurus dan pergi terburu-buru, sehingga masalah itu tidak dibahas lebih lanjut. Sebenarnya, Li Qichun cukup tergoda dan bertanya kepada Li Yunfei apakah ada cara untuk melestarikan resep rahasia keluarga sekaligus mempromosikan obat ular keluarga Li. Li Yunfei belum pernah melakukan ini sebelumnya, tetapi dia tahu pasti ada cara untuk melestarikan resep rahasia tersebut. Lagi pula, ada banyak kasus di Tiongkok tentang obat-obatan yang dibuat dari resep rahasia leluhur. Berkonsultasi dengan para ahli terkait seharusnya dapat memberikan solusi. Keesokan harinya, Li Yunfei dan Michelle melepas penutup mata mereka dan dapat melihat sinar matahari serta lingkungan sekitar mereka dengan normal. Bahkan, mereka dapat melihat sinar matahari dan cahaya buatan bahkan di dalam gua bawah tanah. Para penyelamat hanya memasang penutup mata pada mereka untuk keamanan mutlak, untuk mencegah cahaya luar yang kuat merusak mata mereka. Ransel Li Yunfei sudah diperiksa oleh personel militer. Isinya agak terlalu penuh dan berantakan. Jika dia memiliki senjata api dan senapan, dia bisa dengan mudah bertahan hidup lebih dari 10 hari berburu di hutan bawah tanah yang dipenuhi binatang liar. Di dalam ransel itu terdapat pedang panjang yang patah. Li Yunfei telah mencatatnya secara khusus, dan pihak militer tidak tertarik pada pedang yang patah itu. Mereka memasukkannya kembali ke dalam tasnya dan memintanya untuk menyerahkannya kepada penerus Taois tua itu. Chu yang datang mengunjungi Li Yunfei dan memberinya penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di kuil Taois hari itu. Dia mengatakan bahwa gudang anggur belum dibersihkan dan masih dipenuhi ular berbisa. Namun, militer telah memperoleh sepotong meteorit di sana dan mengirimkannya ke laboratorium rahasia. Karena perjanjian kerjasama dengan lembaga penelitian asing, sepotong kecil dipotong dan diberikan kepada mereka, yang membungkam para ahli asing dan mencegah mereka untuk menekankan banyaknya korban jiwa. Sembari membahas hal-hal ini, Li Yunfei diam-diam melirik Michelle dan menyadari bahwa hubungan mereka menjadi agak canggung sejak mereka keluar. Bahkan ketika tidak ada orang di tenda, mereka kebanyakan diam, tidak lagi seintim seperti saat di gua bawah tanah. Li Yunfei tidak menyangka Michelle akan pergi begitu tiba-tiba, begitu cepat, begitu tergesa-gesa. Tanpa mengucapkan selamat tinggal atau memberikan peringatan apapun, dia pergi bersama para ahli asing. Ketika Li Yunfei kembali ke desa pegunungan, dia masih linglung akibat kejadian itu. Bahkan ketika melihat villa barunya yang telah selesai dibangun dengan sempurna, dia tidak merasa antusias sama sekali. Kebanyakan pria itu pelin-pelan, dan pria pelin-pelan hampir selalu serakah. Li Yunfei harus mengakui bahwa dia agak serakah. Dia tidak bisa melepaskan sepupunya. Begitu pula Michelle. Dia merasa kesal dan bahkan diam-diam marah karena Michelle pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Villa itu dibangun dengan indah, dan desain interiornya mengikuti rencananya dengan sempurna, dengan setiap detail berada di bawah kendalinya. Saat ini sedang dilakukan ventilasi setelah selesai dibangun, dan dia belum sempat merawat tanaman di halaman, juga belum menanam bunga, pohon, atau pohon buah-buahan yang diinginkannya. Namun, halamannya cukup luas, dengan beberapa tiang lampu hemat energi, semuanya ditenagai oleh sistem tenaga surya. Karena uang bukanlah masalah, mereka tidak hanya membangun beberapa turbin angin di jalan setapak di depan rumah, tetapi juga mendirikan beberapa lagi di puncak bukit di belakang villa. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang pasokan listrik untuk seluruh peternakan. Itu lebih dari cukup untuk penggunaan sehari-hari. Tidak perlu juga aerator di kolam sekitarnya, karena ikan dan anakan penyu dipelihara dalam jumlah yang relatif kecil, pada dasarnya merupakan bentuk budidaya semiliar. Pusat perikanan itu berkembang sangat baik, dengan arus wisatawan yang terus-menerus. Luo Peng, bos perusahaan investasi pariwisata, tidak mengecewakan Li Yunfei. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan membangun beberapa rumah bambu. Lantai pertama dapat digunakan sebagai restoran, dan lantai kedua dapat digunakan sebagai hotel. Sebuah hotel rumah bambu yang lebih besar dan lebih unik juga sedang dalam tahap perencanaan. Li Yunfei menyerahkan pedang patah milik Taois Lingsu kepada kakeknya, dan memerintahkannya untuk menghubungi murid-murid Taois Lingsu dan memberikannya kepada siapapun yang ditakdirkan untuk menerimanya. Gua bawah tanah itu telah dilaporkan kepada militer, dan diperkirakan para ahli geologi akan segera tiba untuk menyelidikinya. Semakin banyak orang datang menemui kakek untuk berobat. Tampaknya beberapa orang mengetahui alamat barunya dan menunggu di depan pintu rumah bambu itu. Jika mereka melihat kakek keluar, mereka akan mengikutinya tanpa berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan iba. Pria tua itu bingung dan harus membuat pengecualian untuk menemui pasien yang datang bersamanya. Akibatnya, berita itu kembali tersebar, dan keluarga pasien praktis tinggal di sana. Lagi pula, ada pusat perikanan, hotel, dan restoran, dan pemandangannya indah dengan air jernih dan pegunungan yang rimbun. Jauh lebih baik bagi mereka untuk memulihkan diri di sini daripada di rumah sakit. Separuh bisnis di pusat pemancingan tersebut dijalankan oleh keluarga para pasien ini. Tanpa menyadari hal ini, wisatawan biasa dari kota tersebut menganggap bisnis tersebut sedang berkembang pesat dan dengan senang hati ikut serta, berebut tempat memancing. Tuan Tua Li mengambil pedang panjang yang diberikan kepadanya oleh Li Yunfei. Setelah mendengar tentang keberadaan Taois Lingsu,
Dia hanya bisa menghela napas dalam-dalam dan berkata bahwa hidup itu tidak dapat diprediksi. Taois tua itu adalah seorang pria yang mahir dalam seni bela diri dan bijaksana, seorang pahlawan dalam hidup dan pahlawan dalam kematian. Dia hanya tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghabiskan bagian hidupnya yang paling sepi dan menyakitkan di sebuah gua bawah tanah. Li Yunfei sebelumnya telah bercerita kepada kakeknya tentang murid muda Taois Lingsu, dan kali ini ia juga menyebutkan kakek Michelle. Mendengar berita ini, lelaki tua Li sangat terharu, dan mengatakan bahwa baguslah ada penerus yang tersisa. Mereka semua adalah teman lama, dan jika mereka bisa bertemu lagi di masa depan, mereka bisa mengenang persahabatan mereka di masa lalu. Setelah mendengar kabar kepulangannya, sepupunya, Yang Yunu, segera muncul di desa keluarga Li dan rumahnya. Ketika melihat Li Yunfei, ia dengan tak terduga langsung memeluknya, sambil bercanda mengeluh bahwa menghilangnya Li Yunfei selama lebih dari 20 hari tanpa kabar telah membuatnya gila, dan jika ia melakukan ini lagi, ia tidak akan mau bersamanya lagi. Nah, ini sudah merupakan ungkapan kemarahan Yang Yunu yang paling hebat, tetapi sambil mengatakan ini, dia memegang pinggang Li Yunfei erat-erat dengan kedua tangannya, menunjukkan tidak ada niat untuk berpisah sama sekali. Li Yunfei memeluk sepupunya erat-erat, menghirup aroma rambutnya, hatinya dipenuhi kegelisahan. Baru kemudian ia merasakan secercah rasa bersalah. Ia telah tidak setia kepada sepupunya dan Michelle di pegunungan, dan apapun keadaannya, ia merasa telah berbuat salah padanya. Ia merasa berhutang budi padanya begitu banyak. Aku dipanggil oleh militer ke pegunungan untuk urusan bisnis. Setelah memasuki pegunungan, terjadi kecelakaan, dan aku tidak punya cara untuk menghubungi dunia luar. Ponselku baru saja diisi daya, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang mencariku. Aku tidak menargetkanmu, jelas Li Yunfei dengan sederhana. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang terlalu rumit. Untungnya, Yang Yunu sangat pengertian dan tidak terlalu banyak mengeluh. Ia mengangkat kepalanya dari pelukan pria itu, pipinya memerah, dan berkata, "Aku sangat khawatir ketika kau menghilang. Aku bermimpi di malam hari bahwa kau tidak menginginkanku lagi. Ketika aku bangun, aku mendapati bantalku basah. Ibuku bahkan menggodaku, mengatakan bahwa aku merindukan laki-laki dan terus memanggil namamu di malam hari. Hehe, kau merindukanku, jadi aku ini laki-laki. Calon mertuaku bilang kau merindukan laki-laki. Apa salahnya?" Li Yunfei meraih tangannya dan menariknya masuk ke dalam rumah. "Ibu mertua yang mana? Saat kau menikah nanti, dia akan menjadi bibimu." Yang Yunu merasa malu dan canggung mendengarkan omong kosong Li Yunfei, jadi dia mencubit pinggangnya beberapa kali. Melihat Li Yunfei kesakitan, dia melepaskannya. "Astaga! Kapan kau belajar trik ini? Aku hanya pernah melihat ibu mertuaku menggunakannya untuk mendisiplinkan ayah mertuaku. Aku dalam masalah besar sekarang. Kau pasti baru mempelajarinya beberapa hari terakhir ini." "Tidak, sama sekali tidak." Yang Yunu tersipu malu dan mulai bercanda dengan Li Yunfei. Keduanya merayakan reuni mereka dengan cara yang menyenangkan ketika telepon Li Yunfei berdering, tanpa menyadari suasana romantis di antara mereka. Li Yunfei dengan enggan mengangkat teleponnya dan menjawab panggilan. Itu Lu Xiaoguang yang menelepon, nadanya sangat buruk, dan dia mulai mengumpat begitu membuka mulutnya. "Sialan, dulu aku mengira kau orang penting, tapi kau benar-benar mempermalukanku. Kita sudah sepakat untuk adu anjing. Aku bahkan sudah mengatur tempat dan teman-temannya, tapi aku tidak bisa menemukanmu dimanapun, dan ponselmu mati. Kenapa kau menjawab telepon hari ini? Kau berani sekali, ya? HMPH, untung kau tahu apa yang terbaik untukmu. Kalau kau tidak menjawab, aku pasti sudah mengirim orang untuk menghancurkan peternakan kecilmu itu," teriak Lu Xiaoguang ke telepon. Li Yunfei mengerutkan kening, kesal, dan berkata dengan terus terang, "Lu Xiaoguang, jaga ucapanmu. Ada keadaan khusus yang menghalangi saya untuk menghubungimu melalui telepon. Meskipun saya tidak takut dengan ancamanmu, saya memutuskan untuk bertaruh denganmu. Saya akan menggandakan taruhannya. Kamu tentukan waktu dan tempatnya." Lu Xiaoguang tertawa angkuh beberapa kali dan berkata, "Haha, aku sangat senang. Hanya seorang cucu yang tidak akan berjudi. Kalau begitu sudah diputuskan. Kita akan bertemu di pintu masuk pabrik tekstil di sebelah barat kota pukul 9 besok pagi. Tempat itu sepi. Kita sering bermain adu anjing di sana, jadi tidak akan ada yang mengganggu kita. Baiklah, besok jam 9, aku akan datang tepat waktu." Li Yunfei mengerutkan kening saat menyetujui taruhan Lu Xiaoguang. Ini adalah rintangan yang tak teratasi di antara mereka. Apapun latar belakang Lu Xiaoguang, Li Yunfei tidak lagi takut padanya.